Bai Fu diam-diam mempelajari token perunggu misterius yang belum lengkap itu selama berhari-hari, tetapi gagal memahami kegunaannya. Ia juga tidak dapat mengetahui asal-usulnya. Saudaraku, aku di sini untuk mengambil alih tugasmu. Bai Fu datang untuk mengambil alih tugas penjagaan di depan Istana Bintang Utara. Saudara Bai Fu, akhirnya kau datang. Baiklah, kuserahkan padamu. Jenderal surgawi lainnya tertawa sambil pergi. Bai Fu berdiri di depan Istana Bintang Utara saat mata surgawi di gelabelanya terbuka. Dengan kekuatan Istana Bintang Utara, ia mulai mengamati tiga alam. Bai Fu, ku dengar kau menerima perintah untuk melawan Ibel beberapa hari yang lalu. Kau sungguh rajin. Apa kau tidak tahu cara bermalas-malasan? Ya, kamu sudah mencapai kuota yang dibutuhkan untuk misimu. Kamu bisa saja menolak permintaan itu. Para jenderal surgawi di sampingnya juga mulai mengobrol sambil tertawa. Bai Fu memperhatikan dari samping sambil berkata, di Istana Surgawi juga cukup membosankan. Pergi berperang membuatku melumasi tulangku. Sekalipun kau melatih tubuhmu dan mampu menahan kerusakan, kau harus tetap santai. Jika kau sering terlibat pertempuran seperti ini, siapa yang tahu kapan kau akan kehilangan nyawamu. Ikuti nasihatku dan berhati-hatilah. Tak ada salahnya mengikuti nasihat seorang kakak, kata para jenderal surgawi. Bai Fu tertawa sambil mengobrol. Namun perlahan, ekspresinya berubah. Apa yang sedang terjadi? Di mana King Er? Bai Fu melihat ke bawah ke alam bawah dan melihat ke arah kampung halamannya saat ia mencari istrinya. Selama bertahun-tahun, hal yang paling membuatnya bersemangat adalah setiap kali ia memulai tugasnya, memberinya kesempatan untuk melihat ke bawah ke dunia asalnya dan melihat istrinya. Ibel langit telah menyerbu. Bagaimana mungkin mereka? Ekspresi Bai Fu berubah drastis. Waktu di pengadilan surgawi mengalir sangat lambat. Sehari di pengadilan surgawi bisa sama dengan setahun di alam bawah. 3 tahun akan berlalu untuk dunia asalku. Baru setengah bulan sejak terakhir kali aku memeriksa. Sudah hampir 50 tahun di dunia asalku. Perubahan mendadak apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak wilayah yang dihuni oleh Ibel langit? Di mana istriku? Di mana King Er? Apa dia masih hidup? Bai Fu buru-buru menggunakan mata langitnya dan dengan hati-hati memeriksa setiap sudut pekerjaan rumahnya. Segera, dia menemukannya. Jenderal wanita terkuat di dunia kecil itu telah memimpin para dewa langit lainnya dalam membentuk formasi susunan untuk melindungi benteng terakhir umat manusia. Banyak manusia berkumpul di sana. King Er, Bai Fu dipenuhi kecemasan saat melihat pemandangan ini. Meskipun mereka sudah menemukan solusi sementara, aku harus memikirkan cara untuk menyelamatkan dunia asalku, dan juga King Er. Saudara Zhang, kata Bai Fu kepada seorang jenderal di sampingnya. Ada sesuatu yang perlu saya bantu. Saudara Bai Fu, ikatan macam apa yang kita miliki? Silakan minta. Aku pasti akan membantumu jika kau merasa aku berguna, sindir seorang jenderal surgawi di sampingnya yang baru saja mengambil alih tugas. Bolehkah aku meminta bantuan pasukan pengadilan surgawi kita yang ditempatkan di dunia Agung Changjun untuk mengusir Ibel langit di dunia asalku? Akan lebih baik jika mereka bisa menyelamatkan istriku, kata Bai Fu segera. Saudara Zhang, kau sudah lama berada di pengadilan surgawi dan kau punya koneksi dengan banyak orang. Pasukan yang ditempatkan di dunia Agung Changjun. Jenderal surgawi mengerutkan kening. Dulu ketika Dewa Pedangkin menyapu 26 wilayah kekuasaan, Ibel yang tak terhitung jumlahnya mati atau melarikan diri. Dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya direbut kembali. Dengan demikian, dunia asalmu mendapatkan kembali kedamaiannya. Namun, sejak jiwa esensi Dewa Pedangkin menerobos, ia tidak dapat memasuki dunia kecil dengan tubuh aslinya. Oleh karena itu, para Ibel telah mengirim Ibel langit yang tak terhitung jumlahnya untuk mulai menyusup ke 26 wilayah kekuasaan lagi. Tentu saja, kita sekarang menikmati keuntungannya. Sulit bagi para Ibel untuk merebut kembali 1/100 pun wilayah asal mereka, kata Jenderal Surgawi. Namun demikian, pertempuran di 26 wilayah kekuasaan tetap sengit. Dunia Agung Changjun adalah salah satunya. Pasukan yang ditempatkan sangat sibuk dan sudah disibukkan dengan para Ibel langit. Bahkan banyak ahli Tao dan Buddha yang datang untuk membantu. Aku hanyalah seorang jenderal surgawi tingkat 8. Di saat kritis ini, aku tidak punya cara untuk meminta pasukan yang ditempatkan untuk memberikan bantuan pribadi. Tidak ada yang bisa kau lakukan, tanya Bai Fu cemas. Saudara Bai Fu, bujuk seorang jenderal surgawi lainnya. Mencari pasukan yang ditempatkan di masa damai saja sudah tidak mudah. Sekarang pasukan surgawi yang ditempatkan di sana begitu sibuk sehingga mereka membutuhkan bantuan dari luar, bagaimana mungkin mereka bisa mengalihkan satu kompi pasukan surgawi untuk membantu dunia asalmu secara khusus?
Baifu memikirkan segala cara yang mungkin, tetapi pada akhirnya ia hanyalah seorang jenderal surgawi kelas 9 yang rendah hati. Kata-katanya tak berbobot dan ia sama sekali tak mampu membantu dunia asalnya yang jauh, juga tak mampu membantu wanita terpenting dalam hidupnya. Alam surgawi, Gunung Lightning Roar, Istana Qin. Awan malapetaka terbentuk di atas kepala saat petir menyambar. Qin Yun melambaikan tangannya, dan gelombang tak terlihat menyapu dan menghancurkan petir. Bahkan awan kesengsaraan pun lenyap. Dengan itu, kesengsaraan abadi keliling ketiga pun berlalu. Setiap kesengsaraan abadi keliling berarti 1000 tahun telah berlalu. Sisa waktuku berkurang 1000 tahun. Qin Yun tidak menunjukkan kegembiraan dalam melampaui kesengsaraan itu. Namun, aku tetap terjebak di persimpangan Dao Agung Manusia dan Dao Agung Bumi. Saudara Yun, Yi Xiao, yang telah menyaksikan Qin Yun melewati kesengsaraan dari jauh, berjalan mendekat. Xiao, Qin Yun menatap istrinya. Saudara Yun, mungkin suatu hari nanti, engkau tiba-tiba akan menembus batas Dao Agung Bumi dan Dao Agung Manusiamu. Saudara Yun, engkau kemudian akan mencapai Dao Agung yang sempurna. Yi Xiao dengan lembut menggenggam tangan suaminya. Haha, semoga saja seperti yang kau katakan, istriku. Qin Yun tertawa. Pedang daunnya terbagi menjadi langit, bumi, dan manusia. Oleh karena itu, mempelajari 3 Dao Agung langit, bumi, dan manusia sangatlah alami. Jika diberi waktu yang cukup, mencapai Dao Agung yang sempurna tentu tidaklah sulit. Namun, sangat sulit untuk mencapainya dalam waktu sekitar 10.000 tahun. Ia masih kurang percaya diri meskipun terus-menerus mengonsumsi embun samsara. Yuluo keluar lagi, tanya Qin Yun tiba-tiba. Gadis itu suka berpetualang di luar. Tapi kau malah memancingnya, kata Yi Xiao. Berlatih di luar bermanfaat untuk kultivasinya. Lihat, kekuatannya saat ini sudah lebih tinggi daripada Huan Er dan Yi. Qin Yun sangat menyayangi cucunya. Sambil berkultivasi, ia juga diam-diam membuka jalan bagi keluarganya. Lagi pula, dalam waktu sekitar 10.000 tahun, siapa yang tahu apakah ia akan selamat dari 12 kesengsaraan dewa keliling? Ia sama sekali tidak yakin bisa selamat. Lagi pula, tidak ada yang tahu apakah akan ada kesengsaraan dewa keliling ke-13. Karena masa depannya tidak jelas, yang dapat ia lakukan hanyalah berusaha sebaik-baiknya. Yi dan Han Lin memiliki seorang putri bernama Qin Yuluo. Han Lin tidak keberatan putrinya mengambil marga Qin. Sedangkan keluarga Han yang hanya menempati dunia kecil, tentu saja tidak keberatan. Mereka lebih tertarik untuk mendapatkan dukungan dari Dewa Pedang Qin karena dia adalah pendukung terbesar mereka. Qin Yuluo telah berkultivasi selama lebih dari 1000 tahun. Dia sangat berbakat dan cerdas. Qin Yi, Meng Huan, dan Han Lin telah mencapai alam abadi langit ke-6 setelah ribuan tahun berkultivasi. Yi Xiao baru saja mencapai alam abadi langit dengan bantuan pil abadi dan benda-benda eksternal lainnya. Sedangkan cucunya, Qin Yuluo, sudah mencapai alam abadi langit ke-8. Terlebih lagi, seni pedangnya bahkan lebih kuat. Tak heran jika Qin Yun menyukainya. Ya, gadis itu memang berbakat dalam ilmu pedang, sampai-sampai tripod giok sempurna ingin merekrutnya sebagai murid. Namun, ia baru menyerah ketika menyadari bahwa gadis itu adalah bagian dari garis keturunan Istana Tur Hijau kita. Namun, ia memang mengajari gadis itu beberapa ilmu pedang selama beberapa hari. Yi Xiao tersenyum. Qin Yun mengangguk sedikit. Perbedaan sekte mengikat tangan mereka. Sebagai cucu perempuan Qin Yun, ia terlahir dalam garis keturunan Istana Tur Hijau. Lagi pula, dalam hal dao pedang, tripod giok sempurna, yang juga merupakan dewa emas tingkat puncak, belum tentu lebih baik daripada dewa pedang seperti Qin Yun. Oh, Qin Yun merasakan sesuatu saat ia memandang ke kejauhan. Apakah Jenderal Surgawi Baifu itu telah mengalami musibah hidup dan mati? Alam surgawi, di atas hutan pegunungan. Banyak pasukan surgawi berdiri di atas awan saat mereka mengawasi hutan. Baifu, kau tak bisa kabur. Menyerahlah sekarang, teriak seorang jenderal surgawi. Saudara Baifu, bujuk seorang jenderal surgawi lainnya. Kau telah melanggar aturan surgawi dengan turun ke alam bawah tanpa izin. Jika kau menyerah sekarang, para jenderal Istana Bintang Utara akan memohon atas namamu dan meminta pengadilan surgawi untuk memberikan hukuman yang lebih ringan. Jika kau tetap keras kepala, kau mungkin akan berakhir mengunjungi panggung pembantaian abadi. Baifu berdiri di udara, menyaksikan pertunjukan megah 3.000 pasukan surgawi di atas awan. Ia tak kuasa menahan amarahnya. Aku, Baifu, telah berjuang untuk pengadilan surgawi di seluruh 3 alam sejak aku bergabung. Aku tidak pernah mengeluh,
Tetapi sekarang, dengan dunia asalku yang sedang dalam kesulitan dan nyawa istriku dipertaruhkan, yang kulakukan hanyalah meminta pengadilan surgawi untuk mengizinkanku turun ke alam bawah untuk menyelamatkan dunia asalku dan istriku dengan menghadapi ibel langit. Apa ada yang salah dengan itu, kata Bai Fu yang geram. Orang menyebalkan. Jenderal terkemuka memarahi, Bai Fu, pengadilan surgawi punya aturan dalam hal pengerahan pasukan. Kau hanya seorang jenderal surgawi tingkat 9, tapi kau sudah ingin membatalkan aturan pengadilan surgawi. Kau ingin pengadilan surgawi memberimu perlakuan khusus dan mengizinkanmu turun ke alam bawah. Ada banyak sekali prajurit di pengadilan surgawi. Jika setiap prajurit meminta seperti itu, apa gunanya aturan? Bai Fu terdiam sebelum berkata dengan suara berat, jika aku menyerah, akankah pengadilan surgawi mengirim pasukan untuk menyelamatkan dunia asalku dan istriku mengingat semua kerja keras yang telah kulakukan selama bertahun-tahun? Beraninya kau tawar-menawar padahal kau sudah melanggar aturan surgawi, teriak sang jenderal dengan marah. Karena kita pernah menjadi rekan sekerja di masa lalu, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah. Kalau tidak, kau tidak akan bisa kabur begitu aku memberi perintah. Kau tidak memberiku satu kesempatan pun, Bai Fu mendengus. Lupakan saja. Tepat saat suaranya memudar, Bai Fu berubah menjadi sinar api saat dia melarikan diri. Tangkap Bai Fu. Jenderal terkemuka memberi perintah. Boom! Pasukan surgawi membentuk formasi militer saat mereka melepaskan tali yang merobek langit dan mulai menyelimuti Bai Fu. Bai Fu menampakkan ekspresi putus asa. Aku bahkan tidak diberi kesempatan. Bai Fu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang kayu kecil. Apakah pedang abadi Qin memberiku pedang kayu ini karena dia tahu hari ini akan tiba? Dia tidak ragu-ragu menghancurkan pedang kayu kecil itu. Saat pedang kayu itu hancur, pedang Qi yang berkabut muncul dan menyelimuti Bai Fu. Bam, 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 pasukan surgawi membentuk formasi sambil melepaskan tali untuk menjerat Bai Fu. Namun, ketika tali tersebut mengenai pedang Qi yang berkabut, tali tersebut langsung terkoyak. Pemandangan ini membuat pasukan surgawi tercengang. Meskipun tali tersebut tumbuh kembali setelah putus, tali tersebut langsung terkoyak begitu mendekati pedang Qi. Apa itu Qi pedang padanya? Susunan bumi penguncinya hancur saat bersendewa. Sungguh Qi pedang yang kuat. Para jenderal surgawi yang banyak jumlahnya merasa bingung dengan pemandangan ini. Jenderal terkemuka memasang ekspresi kesal. Jika Locking Earth RI tidak bisa menangkapnya, apakah itu berarti kita perlu menggunakan Inescapable Net RI untuk menghadapi jenderal surgawi seperti dia? Dengan kekuatan seperti ini, mustahil bagi kami untuk menggunakan RI jaring tak terelakkan. Menurutku, sebaiknya kita laporkan ini ke atasan. Pedang Qi pelindung yang dimiliki Bai Fu pasti ada karena suatu alasan. Jika pedang Qi sekuat ini, pemiliknya, kemungkinan besar adalah sosok yang perkasa. Masalah ini masih perlu dikaji oleh atasan kita. Jangan ikut campur lagi. Para jenderal surgawi lainnya terlibat dalam diskusi. Terus kejar dia dan tutup area kosong di sekitarnya. Jangan biarkan dia lolos. Aku akan melaporkan ini kepada atasan kita, kata jenderal terdepan dengan sungguh-sungguh. Alam surgawi, Gunung Lightning Roar. Qin Yun dan Yi Xiao menatap langit, di mana sebuah gambar terbentuk, menggambarkan pasukan surgawi mengejar Bai Fu. Saudara Yun, apakah kamu memberinya pedang kayu itu? Kata Yi Xiao dengan terkejut. Ya, Qin Yun mengangguk sambil tersenyum. Dari kelihatannya, kau sepertinya sangat menghormatinya. Yi Xiao juga mengamati pemandangan dengan saksama. Namun, pasukan surgawi ini sepertinya tidak mengenali Qi pedangmu. Dengan Qi pedang yang kuberikan padanya, 3.000 pasukan surgawi tak akan mampu mengalahkannya, kata Qin Yun. Sebentar lagi, pengadilan surgawi akan mengirimkan seseorang dengan pangkat lebih tinggi dan kekuatan yang lebih besar. Mereka yang memiliki ketajaman akan mengenali Qi pedangku. Mereka mungkin tak akan sebegitu piciknya terhadap seorang jenderal surgawi kelas 9. Pedang Qi pelindung mampu melindunginya, tetapi 3.000 pasukan surgawi terus mengikutinya dari dekat. Terlebih lagi, kekosongan yang tersegel mencegahnya melarikan diri melalui kekosongan tersebut. Bai Fu. Sebuah suara marah berteriak. Bai Fu mendongak dan melihat seorang jenderal bertubuh gempal berbaju zirah merah melangkah menembus kehampaan. Berdiri di depan seluruh pasukan surgawi, ia menatapnya dengan marah. Marsekal, Bai Fu tak kuasa menahan rasa berdebar di hatinya. Orang yang datang tak lain adalah Marsekal Sue dari Istana Bintang Utara Pengadilan Surgawi. Ia hanya berada di bawah penguasa istana dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ia juga merupakan pejabat abadi tingkat 3 di Pengadilan Surgawi. Dengan melanggar aturan surgawi dan pergi ke alam bawah,
kau telah mempermalukan istana bintang utara kami. Teriak Marsekal Sue dengan marah. Serupa dengan itu, ia mengamati dengan saksama pedang ki pelindung di tubuh Bai Fu sambil merenung dalam diam. Pedang ki pelindung. Pedang ki tampak seperti hujan asap, tetapi sangat tajam. Satu-satunya di 3 alam yang memiliki ki pedang yang begitu mengerikan hanyalah 3 pendekar pedang. 2 berasal dari garis keturunan pendekar pedang agung-agung, dan 1 lagi adalah pendekar pedang Qin dari Istana Tur Hijau yang telah menempa garis keturunannya sendiri. Pedang abadi Qin bagaikan hujan berkabut, yang berarti kemungkinan besar itu milik pedang abadi Qin. Marsekal, aku bersedia menerima hukuman karena melanggar aturan pengadilan surgawi. Tapi saat ini, yang kuinginkan hanyalah pengadilan surgawi menyelamatkan dunia asalku dan istriku, pinta Bai Fu. Izinkan saya bertanya, dari mana datangnya ki pedang pelindungmu, tanya Marshal Sue dingin. Bai Fu menjadi penuh harap saat dia segera menjawab, pedang abadi Qin menganugerahkannya kepadaku, katanya aku akan dapat melindungi diriku sendiri dengannya ketika aku menghadapi musibah. Oh, Marsekal Sue berkata dengan dingin, pedang abadi Qin memberimu ini untuk melindungi dirimu sendiri, bukan untuk menggunakannya melanggar aturan surgawi. Ikuti aku kembali ke pengadilan surgawi dan tunggu hukumanmu. Setelah berkata demikian, ia melambaikan tangannya, melemparkan sebuah papan catur ke depan. Papan itu membesar dan menerjang Bai Fu untuk menangkapnya. Di Gunung Lightning Roar, Qin Yun dan Yi Xiao keduanya melihat pemandangan itu. Meskipun tahu bahwa akulah yang menganugerahkan pedang ki pelindung, dia masih ingin menangkapnya. Qin Yun merasa agak malu karena baru saja menyombongkan diri di depan istrinya, tetapi langsung ditampar wajahnya. Dia langsung melambaikan tangannya. Ledakan. Pedang hujan berkabut melesat dari ujung jarinya dan menghantam kehampaan. Sebuah lorong spasial yang menghubungkan lokasi Bai Fu pun muncul. Bai Fu merasa terjerumus dalam keputusasaan dan kecemasan saat ia melihat papan catur besar menimpanya. Di antara para jenderal surgawi yang jauh, beberapa dari mereka yang memiliki hubungan baik dengan Bai Fu menggelengkan kepala diam-diam. Meskipun mereka juga merasa kasihan padanya, tak satu pun dari mereka berani melanggar aturan surgawi. Dapat dikatakan bahwa aturan surgawi tidak banyak mengikat keberadaan yang mulia seperti Yang Jian dan Neza, tetapi bagi para jenderal surgawi yang rendah seperti mereka, aturan surgawi tidak boleh dilanggar. Ledakan. Sebuah lorong dibuka paksa di dalam kehampaan. Pedang hujan berkabut turun dari dalam. Pedang hujan berkabut adalah harta karun Numinous Puncak Intrinsik Conate dan juga harta karun Numinous Merit. Pembasmian Qin Yun atas Star Destruction telah menjadikannya harta karun Numinous Merit yang berlimpah. Setelah itu, merit yang ia peroleh dari penyerbuan 26 wilayah kekuasaan, serta merit yang diperoleh dari pembasmian ibel leluhur mental Moxiu, telah diinfuskan ke dalam pedang terbang tersebut. Hal ini membuat merit pedang terbang intrinsiknya semakin mencengangkan dan kuat. Kekuatan pedang hujan berkabut sama sekali tidak kalah dengan pedang Kingping saat berada di tangan Qin Yun. Hanya saja, kekuatannya sedikit kurang mistis. Boom, 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 pedang ki yang berkabut dan menakutkan itu tak terbatas bagaikan lautan yang langsung menyebar melintasi kehampaan. Pasukan surgawi di kejauhan menegang karena tak satu pun berani bergerak. Bahkan raut wajah Marshal Sue berubah drastis karena ia merasakan kengerian yang mendalam. Papan catur raksasa di langit berdengung saat terbang kembali ke tangannya. Pedang abadi Qin. Marshal Sue tersenyum dengan sikap patuh sambil menundukkan punggungnya. Ia merasakan keterkejutan dan keheranan yang luar biasa. Sungguh ki pedang yang mengerikan. Dia mungkin sudah lebih kuat dari pangeran ketiga. Dia bahkan mungkin setara dengan penguasa sempurna Erlang. Bai Fu, kemarilah. Suara yang dikirimkan dari lorong hampa. Pedang ki membungkus Bai Fu saat menariknya ke lorong hampa dan ke gunung raungan petir. Lorong hampa itu tertutup sekali lagi. 3.000 pasukan surgawi saling bertukar pandang. Marshal, para jenderal surgawi memandang Marshal Sue. Dengan wajah dingin, Marshal Sue memerintahkan, mari kita kembali ke pengadilan surgawi. Qin abadi pedang ini sungguh mengesankan. Tindakannya sungguh mampu mengguncang dunia. Bahkan Marshal Sue tak berani berkata apa-apa saat ia merenggut Bai Fu. Apalagi yang bisa kita lakukan menangkapnya kembali, siapa yang bisa kita kirim? Qin, Dewa Pedang, konon memiliki pedang Kingping, sebuah harta karun kardinal bawaan. Begitu dia menggunakannya, kekuatan yang ditunjukkannya sungguh tak terbayangkan. Saudara Bai Fu sungguh beruntung memiliki Dewa Pedang Qin yang membantunya. Beberapa jenderal surgawi berdiskusi melalui transmisi suara. Dan memimpin mereka, Marshal Sue melirik gunung raungan petir yang jauh. Senyum mengembang di sudut bibirnya. Jika aku mundur karena harta karun pelindung,
pengadilan surgawi akan menyalahkanku karena membiarkanmu lolos. Sekarang Dewa Pedang Qin telah secara pribadi mengambil tindakan untuk membantumu melarikan diri. Ada 3.000 pasukan surgawi yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Pengadilan surgawi tidak akan menyalahkanku. Bai Fu, aku tidak bisa melindungimu atas pelanggaranmu terhadap aturan surgawi, tetapi Dewa Pedang Qin bisa. Gunung Lightning Roar, Istana Qin. Bai Fu dibawa melalui lorong hampa ke kediaman Qin dengan pedang Qi. Di sana, ia melihat sepasang suami istri berdiri berdampingan. Dewa Pedang Qin, terima kasih telah menyelamatkanku. Bai Fu berlutut dengan penuh rasa terima kasih. Qin Yun menjentikkan tangannya, mencegah Bai Fu berlutut. Tidak perlu berbasa-basi, itu bukan apa-apa, kata Qin Yun. Aku telah melanggar aturan surgawi. Bahkan tokoh-tokoh perkasa di 3 alam yang bisa menyelamatkanku pun mungkin tak ingin melintasi pengadilan surgawi, kata Bai Fu. Qin, Dewa Pedang, dengan menyelamatkanku, kau telah membuat pengadilan surgawi tidak senang. Ini semua salahku. Bai Fu merasa berutang banyak pada Qin Yun. Qin Yun telah menyelamatkan hidupnya sebelumnya dan memberinya benda pelindung jiwa. Kali ini, dia telah menyelamatkannya dari pengadilan surgawi. Jika terakhir kali dikatakan hanya lewat, kali ini jauh dari itu. Lagi pula, dia melindungi seorang jenderal surgawi yang telah melanggar aturan surgawi. Bagi saya atau bagi pengadilan surgawi, masalah Anda sepele, kata Qin Yun. Baiklah, Anda pergi ke alam bawah untuk menyelamatkan dunia asal dan istri Anda, kan? Ya, jawab Bai Fu segera. Aku ingin menyelamatkan mereka, tapi tak ada yang bisa kulakukan. Satu-satunya yang bisa kulakukan hanyalah menunduk sendirian dan memikirkan cara untuk kembali ke dunia asalku. Menyelamatkan nyawa adalah prioritas utama. Jangan tunda lagi. Aku akan mengirimmu ke sana sekarang. Qin Yun melambaikan tangannya dan membuka sebuah lorong spasial. Lorong itu mengarah langsung ke angkasa berbintang tepat di luar dunia asal Bai Fu. Bai Fu merasa semakin bersyukur saat melihat ini. Ia membungkuk dalam-dalam. Qin, Dewa Pedang, aku benar-benar tidak tahu bagaimana caranya berterima kasih padamu. Aku hanyalah seorang jenderal surgawi tingkat 9 yang rendah. Aku tidak punya apapun yang mungkin kau sukai. Bai Fu membalikkan tangannya dan mengeluarkan token perunggu yang belum selesai. Token perunggu ini agak misterius. Aku tidak tahu apa isinya, tapi sepertinya sangat penting. Anggap saja ini sebagai tanda terima kasih. Dewa Pedang Qin, terimalah. Tidak perlu. Qin Yun tersenyum sambil menggelengkan kepala. Dia tidak berniat meminta imbalan apapun atas perbuatannya. Lagi pula, dia melakukan segala sesuatunya sesuai keinginannya sendiri. Namun, saat pandangan Qin Yun menyapu tablet perunggu yang belum lengkap itu, hatinya tergerak. Oh, coba aku lihat dulu. Qin Yun mengulurkan tangannya saat token perunggu itu terbang. Sekilas pandang pada pola-pola di permukaan token perunggu yang belum selesai itu sudah cukup untuk memberi Qin Yun wawasan baru tentang Dao Agung Bumi yang telah membuatnya terhambat selama ribuan tahun. Ia bahkan merasa memiliki peluang untuk menembus hambatan tersebut. Agar Dao Agung Bumiku bisa mencapai buah Dao, peluangnya mungkin bergantung pada token perunggu yang belum lengkap ini. Qin Yun merasa sedikit bersemangat. Ia telah mencapai titik kemacetan sejak lama, tetapi ia gagal menemukan terobosan. Yang ia tahu hanyalah ia harus terus mengumpulkan wawasan. Hari ini, Qin Yun melihat harapan dalam pola token perunggu. Qin, Dewa Pedang, ambillah. Token perunggu ini tidak berguna bagiku, kata Bai Fu segera. Token perunggu ini memang berguna bagiku. Aku akan mengambilnya. Qin Yun mengangguk sambil tersenyum. Bai Fu juga memperlihatkan ekspresi gembira. Qin Yun telah menyelamatkan hidupnya 2 kali dan menahan pengadilan surgawi untuknya. Ia tidak tahu bagaimana ia bisa membayar utangnya, jadi sekarang setelah Qin Yun menerima hadiah itu, ia menghela napas lega. Dewa Pedang Qin, aku akan kembali ke dunia asalku untuk saat ini. Bai Fu tak bisa lagi berdiam diri di tempat karena pikirannya sepenuhnya mengkhawatirkan dunia asal dan istrinya. Kalau begitu, silakan pergi. Qin Yun mengangguk. Setelah Bai Fu membungkuk dengan hormat, dia berbalik dan melangkah ke lorong spasial dan menuju ke ruang angkasa sedikit di luar dunia asalnya. Tak lama kemudian, lorong spasial itu tertutup. Saat Qin Yun memegang token yang tidak lengkap, dia menemukan karma yang benar-benar ajaib. Saudara Yun, apakah token perunggu ini sangat berguna bagimu? Tanya Yi Xiao. Ya, Qin Yun mengangguk. Kesempatan bagi Dao Agung Bumiku untuk menembus batas ada di sini. Dunia ini sungguh ajaib. Aku membantunya hanya karena aku ingin melakukannya dan tidak mengharapkan imbalan apapun.
Aku tidak pernah menyangka seorang jenderal surgawi tingkat 9 seperti dia, akan memberiku kesempatan untuk menembus batas. Yi Xiao tersenyum dan berkata, Saudara Yun, kamu telah berkeliling dunia menghukum kejahatan dan membantu kebaikan. Kamu telah menyelamatkan banyak orang dan dia hanyalah salah satu dari sekian banyak yang telah kamu selamatkan. Dengan cara karma berlaku, kamu hanya diberi kesempatan ini karena semua hal yang telah kamu lakukan. Qin Yun mengangguk sedikit. Berkat jasa besar, lebih banyak cahaya dari takdir bersinar padanya. Bahkan surga pun membantunya. Namun, untuk menempa besi, seseorang harus tangguh. Kultivasi masih sangat bergantung pada usaha sendiri. Cahaya yang terpancar dari takdir hanya memberikan sedikit bantuan. Jika seseorang tidak berkultivasi dengan keras, hanya jasa dan cahaya yang akan menjadikan seseorang seorang merit abadi. Qin Yun duduk di bawah paviliun dan, sambil menyesap tehnya, dia dengan hati-hati mempelajari token perunggu yang belum lengkap. Luar biasa, sungguh luar biasa. Semakin Qin Yun mengamatinya, semakin banyak pujian yang ia berikan. Dao Agung Bumi yang terkandung dalam pola ini jauh melampaui imajinasiku. Biarkan aku melihat pesona mistis apa yang ada di dalam token ini. Secercah persepsinya menembus token tersebut. Namun, ia segera menyadari aura mengerikan yang terkandung di dalam token perunggu tersebut. Ekspresi Qin Yun sedikit berubah ketika kedua kekuatan itu berbenturan. Aura ini, setidaknya pasti milik eksistensi Dao Agung yang telah disempurnakan bahkan mungkin lebih kuat. Qin Yun menunjukkan ekspresi penuh harap. Pasti ditinggalkan oleh pemilik aslinya. Namun, pada akhirnya itu hanyalah aura sisa. Air mancur tanpa sumber tidak akan butuh waktu lama untuk mengering. Persepsi Qin Yun menembus bagaikan pedang tajam yang terus-menerus mengikis aura mengerikan yang terkandung di dalamnya. Proses penggilingannya sangat lambat. Namun, Qin Yun mampu terus-menerus melepaskan persepsinya, dan melanjutkannya setelah beristirahat sejenak ketika jiwa esensinya habis. Sedangkan aura yang terkandung dalam token perunggu terus menipis. Qin Yun melakukan ini selama 26 hari. Pagi-pagi, Qin Yun duduk bersila di sebuah ruangan sambil memegang token perunggu yang belum selesai. Sisa-sisa aura mengerikan akhirnya terhapus bersih. Token perunggu yang belum selesai itu memancarkan cahaya redup saat kekuatan Dharma abadi keliling Qin Yun akhirnya berhasil menyusup ke dalam token tersebut, menyempurnakannya, dan mendapatkan kendali penuh atas token tersebut. Begitu dia memegang kendali, Qin Yun merasakan dua fluktuasi jauh di barat laut. Ada dua token lain yang belum lengkap mereka ada di barat laut. Qin Yun langsung mengerti sesuatu. Namun, kebenarannya tersembunyi oleh lapisan-lapisan kebingungan. Aku hanya bisa memastikan arah tertentu, tapi aku tidak bisa menemukannya. Dalam hal bersembunyi dari rahasia surgawi, cara-cara ini lebih ampuh daripada kemampuan bersembunyi para ibel leluhur mental. Ia harus berjuang keras mencari ibel leluhur mental. Ia harus membasmi murid ibel itu dan bahkan harus memantau sebuah kota cukup lama sebelum ia bisa menebak. Untungnya, tebakannya benar. Menemukan benda-benda yang bahkan disembunyikan oleh surga sungguh di luar kemampuan Qin Yun untuk menyimpulkan rahasia surgawi. Rahasia surgawi telah disembunyikan dengan sangat baik. Pasti dilakukan oleh seorang ahli, pikir Qin Yun. Aku bisa merasakan dua token lainnya, yang berarti pemilik dua token lainnya juga bisa merasakanku. Pada saat token perunggu yang belum lengkap itu disempurnakan oleh Qin Yun, di sebuah hutan di barat laut alam surgawi, seorang biksu berjubah kuning dengan alis terkulai duduk bersila di dalam gubuk kayu sederhana. Meskipun sangat sederhana, sampai-sampai tidak dapat sepenuhnya melindungi dari hujan, biksu tua itu tetap duduk di sana. Seolah-olah dia tidak bergerak selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Oh, biksu berjubah kuning itu membuka matanya sambil memandang ke tenggara yang jauh, tempat gunung raungan petir berada. Yang terakhir dari tiga token pemimpin segel akhirnya muncul, gumam biksu berjubah kuning itu. Tatapannya menembus berbagai penghalang saat ia memandang gunung raungan petir. Apakah itu disempurnakan oleh dewa keliling Qin Yun? Aku menghabiskan bertahun-tahun mencari dua token pemimpin segel ini, tapi yang terakhir ada di tangan Qin Yun. Takkan mudah direbut. Biksu berjubah kuning itu berpikir sejenak. Dia menjentikkan lengan bajunya. Sebuah lorong yang menghubungkan ke dunia besar yang jauh segera terbuka di kekosongan di sampingnya. Seorang tetua kurus memegang tongkat kayu keluar dari gubuk itu. Sesampainya di depan gubuk kayu itu, ia langsung membungkuk ketika melihat biksu berjubah kuning. Guru. Magus Xian, aku hanya memberimu beberapa petunjuk saat itu. Aku tidak dianggap gurumu, kata biksu berjubah kuning itu sambil tersenyum. Guru, bolehkah saya tahu mengapa Anda meminta kehadiran saya? Tanya Magus Xian langsung.
Aku ingin kau melakukan perjalanan ke Gunung Lightning Roar dan bertemu Qin Yun, kata biksu itu. Oh, pedang abadi Qin itu, Magus Xian mengernyitkan alisnya. Ia berada di peringkat 3 teratas di antara 10 magi, terkenal karena inferensi ilahi dan kutukannya. Bahkan para dewa emas puncak yang setara dengannya pun tak berani melawannya. Lagi pula, jika para magi terprovokasi, musuh mereka mungkin akan terkena kutukan atau diracuni tanpa menyadarinya. Sekalipun tidak menyebabkan kematian, cedera parah sudah pasti. Tak satu pun dari 10 magi merupakan eksistensi Dao Agung yang sempurna, tetapi para magi telah berhasil membangun kekuasaan atas seluruh wilayah kekuasaan. Tak satu pun faksi di 3 alam, atau bahkan para dewa kekacauan, berani memikirkan wilayah kekuasaan ini. Lebih lanjut, para magi juga menyebarkan warisan mereka ke dunia besar dan dunia kecil di wilayah kekuasaan lainnya. Ini karena 10 orang majus benar-benar menakutkan. Mereka memiliki ilmu pengobatan, racun, kutukan, formasi susunan, dan ilmu sihir perang. Itu tetap mumpuni bahkan tanpa eksistensi Dao besar yang sempurna. Karena sarana yang mereka miliki sangat ampuh, banyak yang bersedia bertapa di bawah bimbingan orang majus. Carilah Qin Yun dan katakan padanya bahwa kau ingin membeli token perunggu yang baru saja dimurnikannya, kata biksu berjubah kuning sambil tersenyum. Tapi, jangan sebut namaku. Prasasti perunggu, Magus Xian bingung. Ini satu dengan 2 keping ini. Biksu itu membalik tangannya, memperlihatkan 2 keping perunggu yang belum selesai. Ketiga keping ini belum selesai, tetapi setelah disatukan, polanya akan membentuk 1 keping yang lengkap. Setelah melihat 2 keping ini, kau akan langsung mengenali keping ketiga saat melihatnya. Magus Xian mengangguk pelan. Bagaimana jika syarat yang dia ajukan terlalu tinggi? Jika itu terjadi, sang biksu segera menasihatinya secara rinci. Mengerti. Magus Xian mengangguk sedikit. Teruskan, kata biksu itu. Ingat, jangan sebut aku. Guru, jangan khawatir, jawab Magus Xian. Ia tahu bahwa gurunya melakukan segala sesuatu secara misterius. Alam surgawi, Gunung Lightning Roar. Pagi-pagi, Qin Yun berdiri di puncak gunung sambil memperhatikan awan bergerak melintasi langit luas. Sahabat magiku, sungguh kejadian yang langka, kata Qin Yun tiba-tiba sambil tertawa. Deretan Met, Lightning Roar otomatis membuka lorong saat seorang tetua kurus melangkah melewati kehampaan dengan tongkat kayu di tangan. Qin Yun langsung mengenalinya sebagai Magus Xian yang terkenal dari 3 alam. Qin, Dewa Pedang, sapa Magus Xian sambil tersenyum. Dewa Pedang yang tak tertandingi itu memang kuat sejak awal. Dengan pedang Qingping, ia jauh dari tandingan Qin Yun. Bolehkah aku tahu mengapa kamu datang, tanya Qin Yun. Qin, Dewa Pedang, aku tahu kau baru saja menerima token perunggu yang belum selesai. Token itu tidak berguna di tanganmu, jadi kenapa kau tidak menjualnya kepadaku, tanya Magus Xian sambil tersenyum. Qin Yun merasakan jantungnya tersentak mendengar itu. Ketika ia merasakan 2 token lainnya, Qin Yun menduga bahwa pemilik kedua token tersebut kemungkinan besar juga merasakannya. Itu juga berarti pihak lain kemungkinan akan merespons dengan cepat. Aku sudah menduga akan ada ahli yang datang, tapi aku tak pernah menyangka dia adalah teman dari para magi, kata Qin Yun sambil tersenyum penuh harap. Apakah 2 token perunggu lainnya ada di tanganmu? Bisa dibilang begitu. Magus Xian tersenyum dan berkata, saya sungguh-sungguh berharap bisa membeli token perunggu milikmu. Silakan ajukan permintaan untuk ditukar dengan apa. Qin Yun menatap Magus Xian dan berpikir, karena dia membiarkanku menentukan syaratnya terlebih dahulu, sepertinya dia rela mengeluarkan biaya berapapun untuk mendapatkan tokenku. Lagi pula, aku tidak kekurangan harta. Dalam hal harta, Qin Yun telah menghabiskan sekitar setengah dari batu stelar yang dimilikinya untuk embun samsara, dan masih banyak yang tersisa. Ia juga memiliki akar roh Conate, pohon buah petir Conate. Hal ini membuat kekayaan Qin Yun jauh melampaui banyak dewa emas tingkat puncak. Dewa Pedang Qin, tolong tingkatkan persyaratanmu, kata Magus Xian lagi. Qin Yun ragu sejenak sebelum berkata, kau boleh mengambil token perunggu milikku. Dan aku hanya punya 1 syarat, pinjamkan 2 token perunggu lainnya yang belum lengkap untuk kupelajari. Sebulan kemudian, aku akan mengembalikan 3 token itu kepadamu. Meminjamkanmu 2 token itu, Magus Xian terkejut. Dia juga sedikit bingung. Ini satu-satunya syaratnya, kata Qin Yun. Di dalam gubuk kayu yang jauh. Biksu berjubah kuning itu duduk bersila di sana sementara avatar Magus Xian ada di sampingnya. Guru, Qin Yun ini ingin Anda meminjamkan 2 token perunggu untuk belajar. Setelah sebulan, beliau akan memberikan ketiga token itu kepada kita, kata Magus Xian.
Bagaimana saya harus menjawabnya? Pinjamkan padanya untuk belajar. Tatapan biksu itu penuh keraguan. Kondisi yang dia ajukan memang melebihi ekspektasiku. 3 token perunggu itu hanyalah katalis. Apa yang perlu dipelajari? Mungkinkah itu penipuan? Tanya Magus Xian. Biksu itu merenung sejenak sebelum berkata, setujui. Qin Yun, dewa keliling ini, sekarang sangat mengkhawatirkan kesengsaraan dewa kelilingnya yang ke-12. Karena itu, ia fokus pada kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Ia ingin mencapai alam Dao Agung yang sempurna sebelum kesengsaraan dewa keliling ke-12 menimpanya. Perjanjian ini menghasilkan karma. Ia tidak ingin terikat oleh karma dengan mengingkari kata-katanya. Baiklah, Magus Xian mengangguk. Namun, mintalah dia berjanji bahwa selama sebulan dia memiliki 3 token itu, dia tidak akan meninggalkan Gunung Raungan Petir, kata biksu itu. Baiklah, Magus Xian mengangguk. Qin Yun menatap Magus Xian dengan tenang sambil menunggu jawaban dengan sabar. Dia telah lama menduga bahwa Magus Xian kemungkinan besar memiliki seseorang yang dia wakili. Tidak mungkin Magus Xian telah mencapai tingkatan yang memungkinkannya menyembunyikan karma sebaik itu. 2 token lainnya bisa dipinjamkan kepadamu untuk belajar, pedang abadi Qin, kata Magus Xian sambil tersenyum. Namun, selama bulan peminjaman, ketiga token itu tidak boleh meninggalkan Gunung Raungan Petir. Kamu akan memberikan ketiga token itu kepadaku sebulan kemudian. Bagaimana? Qin Yun tersenyum. Tentu, Magus Xian mengangguk pelan sambil melambaikan tangannya, menciptakan lorong spasial yang terbuka. 2 token perunggu yang belum selesai terbang keluar dari dalam dan memasuki tangannya. Oh, Qin Yun menatap lorong spasial itu dengan penuh minat. Hanya ada kabut di ujung lorong spasial itu. Ia merasa sulit untuk mengintip sisi lainnya. Sungguh misterius, pikir Qin Yun. Ini, Magus Xian tersenyum sambil menyerahkan 2 token perunggu yang belum selesai. Aku yakin kau akan menepati janjimu. Jangan khawatir, aku akan melakukan apa yang kujanjikan. Mata Qin Yun tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar saat ia menatap kedua token itu. Aku tidak peduli dengan rahasia di balik token perunggu itu. Yang kupedulikan adalah inspirasi yang diberikan oleh pola-pola di atasnya. Qin Yun dengan gembira menerima 2 token perunggu yang belum lengkap itu. Sekilas ia bisa tahu bahwa kedua token itu awalnya satu dengan token yang dimilikinya. Ini karena jimat yang terkandung dalam pola-pola itu berasal dari sumber yang sama. Saya mengucapkan selamat tinggal, kata Magus Xian. Qin Yun tidak menahannya dan segera membiarkan Magus Xian pergi. Begitu Magus Xian pergi, Qin Yun duduk bersila di puncak gunung. Dengan jentikan tangannya, ia mengeluarkan token perunggu yang belum lengkap miliknya. Segera, dia meletakkan 3 token perunggu yang belum lengkap di depannya. Qin Yun tidak menggabungkannya, melainkan mengamati setiap pola dengan saksama. Ia meresapi pesona misterius dari setiap pola dan inspirasi yang dibawanya. Aku penasaran senior mana yang mengukir ini. Jimat yang terkandung dalam polanya, sungguh menakjubkan. Qin Yun senang melihatnya. Ia bisa merasakan bahwa ia semakin dekat dengan pencapaian Dao Agung Bumi. Setiap menit pengamatannya mendorongnya lebih dekat. Dia menghabiskan sepanjang hari duduk di puncak gunung. Sudah saatnya menggabungkannya. Meskipun ia telah mempelajarinya cukup lama, yang memungkinkannya untuk menanamkan pola pada ketiga token perunggu secara mendalam ke dalam pikirannya, token perunggu persegi yang dihasilkan ketika Qin Yun menggabungkannya berbeda dengan gambaran yang terbentuk di kepalanya. Ia tak kuasa menahan rasa berdebar-debar di hatinya ketika melihat pola yang telah selesai. Token persegi memiliki pola lengkap yang membentuk formasi susunan lengkap. Formasi susunan itu terdiri dari banyak pola dan seluruh tubuhnya berbentuk persegi. Bentuknya menyerupai daratan yang luas. Bersenandung. Pada saat persepsi Qin Yun bersendewa, dia merasakan token perunggu itu berisi informasi di dalamnya. Itu adalah peta. Peta Qin Yun agak terkejut. Peta itu menunjuk ke Gunung Tiga Pedang di dunia agung yang berkilau. Ada formasi susunan di Gunung Tiga Pedang hanya dengan token perunggu lengkap ini, susunan itu bisa dibuka. Meskipun informasi ini membuat Qin Yun penasaran, dia tidak mempermasalahkannya. Apa isi susunan itu? Harta karun. Memangnya kenapa kalau ada harta karun yang kubutuhkan adalah memahami Dao Agung Bumi? Setelah itu, aku masih butuh Dao Agung manusia. Barulah aku akan mencapai Dao Agung yang sempurna, pikir Qin Yun. Misalnya, lampu pembakar Taois telah mengubah 24 manik penenang laut, harta karun Kardinal Konate, menjadi 24 surga untuk mencapai Dao Agungnya yang sempurna. Beberapa harta karun tidak ada yang layak disebut jika dibandingkan dengan latar belakang Dao besar yang telah disempurnakan.
Qin Yun segera mengesampingkan informasi yang terkandung dalam tablet perunggu itu sementara dia fokus mempelajari susunan formasi yang dibentuk oleh pola-pola token perunggu yang sudah lengkap. Jimat yang terbentuk secara alami namun masif ini, itulah yang kurang dariku. Selama aku bisa memahaminya, Dao Agung Bumiku bisa diraih. Qin Yun berkonsentrasi untuk mendapatkan wawasan lebih lanjut. Hari demi hari berlalu. Qin Yun tinggal di puncak gunung, sesekali meminum embun samsara untuk mempelajari formasi susunan. Yu Luo, Yi Xiao sedang mengobrol riang dengan seorang gadis. Nenek, gadis itu tak lain adalah Qin Yu Luo. Ia adalah perpaduan kekuatan ibunya, Qin Yiyi, dan ayahnya, Han Lin. Ia memiliki ketajaman Qin Yiyi dan kelembutan Han Lin. Ia juga junior paling berbakat di keluarga Qin setelah Qin Yun. Di mana kakek? Tanya Qin Yu Luo segera. Di puncak gunung belakang, kata Yi Xiao. Aku akan mencarinya. Merasa agak tidak sabar, Qin Yu Luo segera berdiri. Dia sedang berkultivasi. Jangan ganggu dia, kata Yi Xiao. Qin Yu Luo tercerahkan saat ia duduk dengan patuh. Seandainya saja tidak ada ancaman kesengsaraan abadi keliling. Dengan kekuatan kakek saat ini, ia sudah menjadi salah satu yang terbaik di 3 alam. Tanpa kesengsaraan itu, kakek pasti bisa hidup bebas. Tanpa kekhawatiran, biarkan dia bebas. Mungkin tampak bebas dan mudah, tapi sebenarnya, itu bentuk keegoisan, kata Yi Xiao lembut. Siapa yang tidak punya kekhawatiran dan beban dengan kekhawatiran dan beban, seseorang tidak bisa benar-benar bebas. Qin Yu Luo terkejut saat dia merenungkan masalah itu sebelum mengangguk sedikit. Ia juga telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Faktanya, ia memiliki bebannya sendiri yang mendalam. Kakeknya sangat menyayanginya. Ia sering memberinya nasihat. Betapa berharganya waktu kakeknya namun, ia meluangkan waktu untuk membimbingnya. Qin Yu Luo juga tahu bahwa jika kakeknya gagal melewati kesengsaraan pengembara abadi, keluarga Qin akan kehilangan pilar penyangganya. Keluarga Qin kemungkinan besar akan bergantung padanya untuk menopangnya jika itu terjadi. Meskipun kakeknya punya banyak teman yang bisa membantu, lebih baik jika ia sendiri kuat. Keluarga Qin harus memiliki kekuatan yang cukup. Oleh karena itu, Qin Yu Luo telah bekerja keras dalam berkultivasi. Lagi pula, selalu ada sosok di hatinya yang membuatnya tidak mau bermalas-malasan. Hanya saja beban saudara Yun terlalu berat. Yi Xiao tersenyum. Tentu saja, dia sangat senang membiarkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya hidup dan tidak menganggap mereka sebagai beban. Qin Yu Luo mengangguk pelan. Mungkin hanya dengan hati Dao seperti itulah kakek dapat menciptakan garis keturunan pedang abadi yang baru dan mencapai Dao Agung Puncak saat ia membentuk Dao pedangnya. Itu juga mengapa ia memiliki peluang lebih besar untuk mencapai Dao Agung yang sempurna. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Magus Xian datang dan Qin Yun secara alami menyerahkan 3 token perunggu yang sudah terpisah dan tidak lengkap kepadanya. Qin, Dewa Pedang, memang orang yang menepati janjinya, kata Magus Xian sambil tersenyum. Banyak tokoh perkasa di 3 alam, bahkan para makhluk kuno, menghormati Qin Yun. Ia rela mengorbankan dirinya demi manusia fana yang tak terhitung jumlahnya, bahkan sampai tak tergoda oleh leluhur Ibel. Ini sudah patut dikagumi. Di sisi lain, potensi Qin Yun setara dengan Dao Agung yang telah disempurnakan. Satu-satunya masalah adalah bahwa kesengsaraan Dewa Keliling menjadi hambatan terbesar bagi perjalanan kultivasi Qin Yun. Qin Yun mengangguk sedikit sambil memperhatikan Magus Xian pergi. Ada kegaduhan di hatinya. Setelah itu selesai, yang keluar adalah keberhasilan Dao Agungnya. Informasi yang terkandung dalam token perunggu itu mengarah ke Gunung 3 Pedang di dunia agung yang berkilau. Ada formasi susunan yang lebih besar di sana yang membutuhkan token perunggu untuk membukanya. Mata Qin Yun berbinar. Meskipun aku tidak punya cara untuk membukanya, aku bisa pergi dan melihat formasi susunan yang lebih besar itu. Waktunya untuk pergi. Tanpa ragu sedikit pun, dia melangkah maju dan menerobos ruang menuju dunia agung yang bercahaya. Kilatan petir menyambar di tengah badai. Qin Yun berdiri di puncak gunung, tetapi hujan deras yang turun bagai ombak, bahkan kilatan petir yang menyambar, tak mampu menjangkaunya. Sebuah wilayah tak kasat mata telah melindunginya dari segalanya. Gunung 3 Pedang. Qin Yun menatap gunung yang besar dan tinggi di hadapannya. Ini pertama kalinya aku ke Gunung 3 Pedang. Sungguh menakjubkan. Gunung 3 Pedang memiliki 3 puncak yang menyerupai 3 bilah tajam yang menusuk cakrawala. Gunung-gunung tinggi telah berdiri di sana sejak zaman dahulu kala. Menurut informasi yang kuterima, Gunung 3 Pedang memiliki susunan besar yang hanya bisa dibuka dengan token perunggu dengan pikiran. Qin Yun mengirimkan kekuatan Dharma yang dahsyat ke gunung itu untuk menyelidikinya secara menyeluruh.
Saat lapisan batuan terluar ditembus, Qin Yun menemukan bahwa memang terdapat formasi susunan yang kompleks dan mistis tersembunyi di dalam gunung. Tepatnya, formasi susunan itu berbentuk gunung, seolah-olah kerangkanya adalah urat-urat gunung. Formasi susunan itu tidak hanya terbatas pada lapisan terluar, tetapi Qin Yun juga dapat merasakan urat-urat yang tak terhitung jumlahnya yang mengarah jauh ke dalam gunung. Aku belum pernah melihat formasi susunan serumit ini. Qin Yun agak terkejut. Arai penakluk abadi itu sebesar langit, memungkinkan kekuatan 4 harta karun Kardinal Conate untuk bergabung menjadi satu. Adapun formasi susunan ini, bahkan lebih kompleks dan padat. Ini seperti urat-urat dunia masif yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berbeda dalam arah yang sangat berbeda. Tapi aku bisa memastikan bahwa formasi susunan ini berada pada level yang sama dengan formasi penakluk abadi. Mata Qin Yun tajam. Dia telah mempelajari pedang Qingping selama beberapa waktu, dan telah menguasai banyak gerakan pedang Qingping selama 3 milenium terakhir. Dia juga telah mempelajari grafik Immortal Vanquishing Arai, jadi dia dengan cepat memastikan bahwa susunan Met Triblades berada pada level yang sama dengan susunan Immortal Vanquishing Arai. Hal ini membuatnya semakin tercengang. Alam apa yang guru miliki? Mungkinkah orang yang menciptakan formasi susunan di Gunung Tiga Pedang setara dengan guru, namun leluhur Dao atau leluhur Buddha tidak dapat turun ke alam agung yang bercahaya dengan tubuh asli mereka? Lebih lanjut, formasi susunan ini jelas tidak bergantung pada objek eksternal seperti cakram susunan atau bendera susunan. Formasi ini dibentuk oleh kekuatan Dharma yang sangat besar hingga mencapai titik terwujudnya sebuah gunung. Saat itu, leluhur Buddha, Gautama, menggunakan kelima jarinya sebagai gunung untuk menekan Mongkia itu. Gunung Tiga Pedang sama atau bahkan lebih cemerlang. Qin Yun terkejut sekali lagi saat ia mencoba menembus lebih dalam. Sebelumnya, susunan kecil pada permukaan token perunggu itu telah membuatnya tergila-gila. Deretan besar Gunung Triblades justru membuatnya semakin penasaran. Sayang sekali, yang bisa kulakukan hanyalah mempelajari permukaan susunan raksasa itu. Ada banyak sekali urat di dalam susunan yang menembus jauh ke dalam gunung yang tak bisa kulihat. Qin Yun menggelengkan kepalanya pelan. Dengan satu langkah, Qin Yun terbang menuruni puncak gunung dan memilih hutan di kaki gunung. Ia membangun gubuk kayu dan tinggal sementara di sana. Dengan tinggal di sana, ia sering dapat mempelajari jajaran Gunung Tiga Pedang yang luas. Gejolak yang ia rasakan pun semakin kuat. Gejolak itu merupakan gejolak dari tanah dan berbagai hal di dunia. Hanya 2 hari kemudian, angin dingin menderu saat langit berubah sangat gelap. Seorang tetua berpakaian linen diam-diam datang ke Gunung Tiga Pedang. Sudah bertahun-tahun berlalu, sudah waktunya untuk membukanya. Sang tetua tersenyum ketika tiba di lereng gunung. Dengan lambaian tangannya, ia mengeluarkan sebuah token perunggu utuh. Token berbentuk persegi itu terbang keluar dan menyatu dengan sebuah batu besar di lereng gunung sambil diam-diam menyatu dengan susunan di dalamnya. Ledakan. Sebuah lorong terbuka di tempat itu. Sang sesepuh segera melangkah maju dan menghilang ke dalam lorong. Oh, di hutan di bawah gunung, Qin Yun berdiri di depan gubuk kayunya sambil menatap Gunung Tiga Pedang. Ia melihat sesepuh itu masuk. Siapakah tetua itu? Aku benar-benar tidak tahu siapa dia. Aura dan karmanya sama sekali tidak bisa diperiksa, pikir Qin Yun. Apakah dia pemilik 2 token perunggu yang tidak lengkap lainnya? Dialah yang membuat Magus Xian mencariku. Keberadaan misterius ini membuat Qin Yun agak khawatir. Dia tidak terburu-buru untuk masuk. Lagi pula, daya tarik harta karun bukanlah prioritas utama. Yang terpenting adalah mengolahnya. Di kedalaman terdalam Tenebrous Fin Abyss, tubuh penghancur Fin Ancestor duduk bersila. Tiba-tiba, mata ketiga yang tertutup di gelabelannya bergetar pelan. Leluhur Ibel melihat ke suatu arah saat merasakan sesuatu. Gunung Tiga Pedang telah dibuka, gumam leluhur Ibel. Dia menatap kekosongan di depannya. Ruang menjadi melengkung saat terhubung ke wilayah lain. Di sana, seorang tetua duduk bersila di atas bunga teratai berwarna darah. Ia tersenyum ke arahnya lalu segera berdiri dan membungkuk. Leluhur Ibel. Saudara Laut Darah. Senyum mengembang di wajah leluhur Ibel. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Patriark Bloodsi mendengarkan dengan saksama. Gunung Tiga Pedang baru saja dibuka, kata leluhur Ibel. Tempat itu memiliki ikatan karma yang dalam denganku, jadi aku langsung merasakannya begitu dibuka. Aku harap kau segera pergi ke sana bersama bawahanmu. Kau harus tahu tujuanku. Gunung Tiga Pedang. Patriark Laut Darah tercengang. Sudah lama disegel. Kenapa dibuka? Apa ada konspirasi? Itulah sebabnya aku meminta bantuanmu, kata leluhur Ibel sambil tersenyum.
Sekalipun kau menderita kerugian, aku akan menebusnya. Patriark Laut Darah mengangguk pelan. Leluhur Ibel, tenanglah. Aku akan memimpin bawahanku ke sana sekarang. Leluhur Ibel mengangguk. Kehampaan yang melengkung itu kembali normal. Gunung Tiga Pedang benar-benar terbuka selama periode waktu ini. Mungkin memang ada konspirasi, tapi aku tak peduli. Selama Lautan Darah tidak hancur, anggota garis keturunan Lautan Darah tidak akan mati. Bahkan jika mereka kehilangan tubuh mereka dapat dikultivasikan kembali setelah beberapa waktu. Leluhur Ibel memandang ke arah Gunung Tiga Pedang yang jauh. Alam surgawi, Sungai Guan, penguasa sempurna Erlang, Yang Jian, yang tengah berkultivasi di gua tempat tinggalnya sendiri, tiba-tiba merasakan tanda vertikal di glabelanya sedikit terdistorsi. Oh, Yang Jian tak dapat menahan rasa khawatirnya saat ia melihat jauh ke suatu arah tertentu. Melalui ruang angkasa yang jauh, ia melihat dunia agung yang bercahaya dan Gunung Tiga Pedang. Gunung Tiga Pedang Yang Jian sedikit mengernyit. Kenapa aku harus merasakan area itu? Aku belum pernah merasakan apapun darinya sebelumnya. Gunung Tiga Pedang ini juga tidak terkenal, jadi kenapa aku harus merasakan sesuatu darinya? Aku akan pergi melihatnya. Sebagai jenderal tempur nomor 1 di Istana Jade Void dan Pengadilan Surgawi, Yang Jian tentu saja yakin akan kemampuannya untuk bertahan hidup dari bahaya apapun yang dihadapinya. Seketika itu juga, dia melangkah maju dan menyerbu dengan sangat cepat. Di hutan di kaki Gunung Tiga Pedang, Qin Yun menyaksikan semua ini dalam diam. Tak lama setelah tetua berpakaian linen masuk, penguasa sempurna Erlang, Yang Jian muncul. Yang Jian, Qin Yun agak terkejut. Alam Qin Yun sangat tinggi dan ia mahir dalam seni 7 bintang. Jika ia berniat bersembunyi dari rahasia surgawi, bahkan keberadaan Dao Agung yang sempurna pun akan gagal menemukannya. Yang Jian juga tidak memperhatikan Qin Yun. Ia datang ke Gunung Tiga Pedang dan, dengan penyelidikan sederhana, ia menemukan susunan mengerikan di dalamnya. Terlebih lagi, pintu masuk ke susunan itu telah terbuka. Seperti kata pepatah, orang yang berbakat memang lebih berani. Yang Jian juga berjalan ke pintu masuk. Bagaimana Yang Jian tahu tentang pembukaan formasi susunan Gunung Tiga Pedang? Qin Yun bingung. Sekitar 10 menit kemudian, 7 sosok lainnya turun ke Gunung Tiga Pedang. Mereka juga bersembunyi dari rahasia surgawi dan tak lain adalah Ibel leluhur dari garis keturunan Lautan Darah yang dipimpin oleh Patriark Laut Darah. Garis keturunan Lautan Darah adalah salah satu garis keturunan Ibel yang paling makmur dan berbeda dengan garis keturunan pemakan roh yang baru saja bangkit. Garis keturunan Lautan Darah memiliki sejarah yang lebih panjang, muncul tak lama setelah Panggu memisahkan langit dan bumi. Garis keturunan ini memiliki lebih banyak Ibel leluhur, dan kali ini, Patriark Laut Darah memimpin 6 di antaranya. Para Ibel leluhur dari garis keturunan Lautan Darah terkenal tidak takut pada kematian. Ayo masuk. Patriark Laut Darah menyapu area tersebut dan segera menemukan pintu masuk formasi susunan. Ia kemudian memimpin bawahannya ke pintu masuk. Siapakah ketujuh orang ini? Mereka juga telah menyembunyikan diri dari rahasia surgawi. Bahkan aku pun tidak dapat mengenali mereka. Qin Yun diam-diam merasa khawatir. Semakin banyak orang yang masuk. Qin Yun juga punya rencana untuk masuk. Akan tetapi, dia hanya ingin masuk untuk mengamati susunan itu dari dalam dan menggunakan kesempatan itu untuk membuat terobosan kultivasi. Dia tidak terburu-buru karena dia tidak peduli dengan harta karun itu. Setelah 1 jam berikutnya, tidak ada seorang pun yang masuk. Aku akan masuk untuk melihat. Baru kemudian Qin Yun melangkah maju dan tiba di lereng gunung. Demikian pula, ia memasuki formasi susunan. Patriark Laut Darah memimpin ke-6 bawahannya masuk jauh ke dalam perut gunung. Di sepanjang lorong lereng gunung, mereka masih bisa melihat pola-pola formasi susunan muncul. Aura mengerikan dari formasi susunan itu terpancar dari segala arah dengan cara yang menekan. Patriark, siapa yang memasang formasi susunan ini? Efek supresifnya terhadap lingkungan sekitar sangat kuat. Bukan hanya kita tidak bisa melepaskan jiwa kita, tetapi bahkan kekuatan Dharma kita pun tidak bisa dilepaskan, tanya seorang Ibel leluhur. Patriark Laut Darah juga sedikit mengernyit. Tidak ada cara untuk melepaskan kekuatan Dharma, jadi itu berarti tidak ada avatar yang bisa dilepaskan. Rencana awalnya adalah menggunakan avatar untuk menjelajahi area dengan cepat. Sepertinya rencana itu tidak akan berhasil. Para Ibel leluhur lainnya pun kebingungan. Siapa yang memasang formasi susunan ini? Apa yang disegel di tanah tersegel ini? Menurut pendapat Patriark, kami sudah mencoba bertanya, tetapi dia tidak memberi tahu kami. Melihat formasi susunan ini saja sudah cukup untuk menggambarkan betapa mengerikannya.
Rasanya bahkan lebih mengerikan daripada formasi susunan yang dipasang di kediaman Patriark. Kita hanya bisa patuh mengikuti perintah. 6 ibel leluhur diam-diam berkomunikasi melalui transmisi suara. Meskipun mereka berada di sini atas perintah, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang mereka tahu hanyalah di inti Gunung Tiga Pedang, terdapat tanah yang tersegel. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Segera, di ujung lorong itu terdapat persimpangan jalan. Total ada 12 lorong yang bercabang dari sana. 12 lorong Patriark Laut Darah sedikit mengernyit. Kilatan muncul di matanya saat ia mengamati 12 lorong itu dengan saksama. Lorong-lorong ini dalam dan sepertinya bercabang lebih jauh. Lorong-lorong ini adalah urat nadi formasi susunan di Gunung Tiga Pedang. Lorong-lorong yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak seperti labirin raksasa. Tidak akan mudah menemukan tanah yang tersegel itu. Patriark Bloodsi melambaikan tangannya dan melemparkan 6 bendera, membuat mereka melayang di udara. Yuxiu, pimpin formasi susunan di sini dan tutup lorong itu. Cegah orang luar masuk, perintah Patriark Laut Darah. Kalau aku tidak bisa menghentikan mereka. Yuxiu adalah pria botak tampan dengan paras yang indah. Dia yang paling tampan di antara ke-6 ibel leluhur. Berusahalah sebaik mungkin. Tidak banyak orang di 3 alam yang bisa menembus formasi susunan ini, kata Patriark Laut Darah dengan ringan. Setelah itu, ia menginstruksikan ke-5 orang lainnya. Kalian berlima harus memilih jalur acak untuk dijelajahi. Cepat dan teliti cari inti formasi susunan. Intinya akan berada di tanah tersegel itu. Begitu kalian menemukannya, segera beritahu aku. Ya, para ibel leluhur mengakui perintah itu. Berangkat, Patriark Laut Darah memilih satu jalur terlebih dahulu dan langsung masuk. 5 ibel leluhur lainnya segera memilih jalur yang berbeda dan berangkat. Yuxiu ditinggalkan di sana sambil memegang 6 bendera arai di tangannya. Ia dengan cepat memurnikannya dan membuangnya, lalu menanamkannya di dinding lorong. Sebuah formasi arai berwarna darah kemudian muncul untuk menutup lorong tersebut. Aku dipilih untuk memimpin formasi susunan karena kekuatan Dharmaku dibutuhkan untuk meningkatkan kekuatan formasi susunan, kan sudut mulut Yuxiu melengkung. Aku yang paling lemah sejak awal. Setidaknya aku akan berguna dengan menyediakan kekuatan Dharma untuk memberi daya pada formasi susunan. Bagaimanapun, karena aku di sini, tidak masalah jika aku kehilangan tubuh ini. Patriark akan menebusnya. Dibandingkan dengan ke-5 orang itu, mungkin berjaga di sini lebih aman. Yuxiu melihat ke-12 lorong dan segera duduk untuk mempertahankan formasi susunan. Qin Yun berjalan menyusuri lorong. Begitu masuk, ia merasakan tekanan mengerikan di mana-mana. Penekanan formasi susunan ini sungguh dahsyat, seru Qin Yun. Bahkan kekuatan Dharma pun tak bisa dilepaskan. Bersenandung. Dengan pikirannya, ia menyulap wilayah hujan berkabut. Domain Misty Rain milik Misty Rain Sword nyaris tak mampu menembus kedalaman 100 kaki di bawah tekanan formasi susunan yang mengerikan itu. Wilayah Misty Rain-ku bisa menjangkau 50.000 km di dunia luar, tapi di sini ia terkurung hingga sekitar 100 kaki meskipun Qin Yun khawatir, wilayah kekuasaannya cukup untuk menembus jauh ke dalam dinding batu. Ia berhasil menyentuh urat-urat formasi susunan yang rumit. Bahkan, urat-urat formasi susunan di perut gunung itu tersusun rapat. Beberapa di antaranya bahkan bisa terlihat di permukaan dinding. Melalui penetrasi domain hujan berkabut ke dalam dinding sekelilingnya, Qin Yun dengan cermat mempelajari urat-urat formasi susunan itu. Luar biasa. Meskipun Qin Yun bangga dengan prestasinya sendiri, dia semakin kagum dengan apa yang dilihatnya. Ia berdiri di tempatnya, dan baru setelah mengamati semua yang ada dalam radius 100 kaki lebih, ia melangkah maju. Ia berjalan sangat lambat, asyik dengan apa yang dilihatnya. Ia terus-menerus mendapatkan wawasan baru seiring ide-idenya terkumpul. Ia tahu ia semakin dekat dengan pencapaian Dao Agung Bumi. Bahkan jika ia berhenti dan kembali ke Gunung Raungan Petir sekarang, kemungkinan besar ia bisa mencapai terobosan dalam beberapa abad. Namun, seiring ia terus melihat formasi susunan raksasa itu, perkembangannya justru semakin cepat. Mungkin, ia bisa menembus batas dalam 1 atau 2 hari. Qin Yun berjalan sangat lambat. Hanya butuh waktu 5 menit untuk melewati pintu masuk. Oh, Qin Yun tiba-tiba melihat segel formasi susunan berwarna darah di ujung lorong di depannya. Di ujung lain formasi susunan itu, duduk sebuah sosok. Qin Yun mengenalinya sebagai salah satu dari 7 sosok sebelumnya. Formasi susunan Ibel dan itu dari garis keturunan lautan darah. Qin Yun dapat dengan jelas merasakan aura Ibel yang kuat dari formasi susunan berwarna darah itu. Itu Qin Yun. Yuxiu melihat seorang pria berjubah hijau berjalan melewati formasi susunan berwarna darah.
Meskipun Qin Yun tidak membawa pedang Qingping di punggungnya, Yuxiu berhasil mengenalinya. Hal ini membuat jantungnya berdebar kencang. Dia hanya seorang ibel leluhur biasa. Qin Yun adalah seorang dewa keliling, tetapi dia adalah dewa emas yang sempurna. Terlebih lagi, dia adalah seorang dewa pedang. Aku seharusnya bisa menangkisnya dengan formasi susunan patriark, kan Yuxiu kurang percaya diri, tapi hanya itu cara dia bisa meyakinkan dirinya sendiri. Bersamaan dengan itu, ia segera mengirimkan transmisi suara karma kepada Patriark Laut Darah. Patriark, Qin Yun ada di sini. Qin Yun, jauh di lubuk hati Gunung Tiga Pedang, Patriark Laut Darah agak tercengang. Dia baru berkultivasi selama beberapa milenium. Kemungkinan besar dia tidak tahu rahasia Gunung Tiga Pedang. Harta karun Numinous memang tahu, tapi masalah ini seharusnya dirahasiakan. Yuxiu, berusahalah sekuat tenaga untuk menangkisnya. Jika tidak bisa, kaburlah. Perintah Patriark Laut Darah. Dewa Pedang Qin, berhenti. Yuxiu berdiri di belakang formasi susunan. Mata Qin Yun dingin. Kebanyakan ibel melakukan dosa keji. Silsilah pemakan roh dan silsilah lautan darah dianggap ibel di antara ibel. Dengan mengolah formula Dharma ini, kedua silsilah ini ditakdirkan untuk dipenuhi dengan dosa keji. Siapa yang bisa menjadi ibel leluhur dosa mereka sudah cukup untuk membentuk lautan darah. Tentu saja, Qin Yun merasakan niat membasmi yang sangat besar, tetapi sayangnya, ia tahu bahwa tubuh asli para ahli silsilah lautan darah adalah lautan darah. Sosok di hadapannya hanyalah tubuh yang diciptakan untuk bertarung. Berhenti gerutu Qin Yun dingin. Tanpa repot-repot mengatakan sepatah kata pun, ia melambaikan tangannya. Gumpalan hujan berkabut terbang keluar. Gumpalan ini sangat tidak mencolok, tetapi sangat nyata. Ketika menusuk ke dalam formasi berwarna darah, gumpalan itu membuat formasi bergetar. Sebuah retakan bahkan muncul. Hal ini membuat Yuxiu khawatir. Tidak bagus. Kabur. Yuxiu tanpa ragu berubah menjadi seberkas cahaya berwarna darah saat ia melarikan diri. Puff. Sinar pedang jasmani menusuk ke depan sekali lagi. Serangan kedua yang berkabut membuat keenam bendera arai bergetar hebat hingga dindingnya retak. Seluruh formasi arai berwarna darah runtuh saat sinar pedang melesat di udara dan dengan cepat mengejar Yuxiu yang melarikan diri. Serangan itu dengan mudah menembus tubuh Yuxiu. Dalam hal kecepatan, ia jauh lebih rendah daripada pedang terbang intrinsik Qin Yun. Wus! Tubuh Yuxiu hancur berkeping-keping tanpa suara. Saat tubuhnya hancur berkeping-keping, ia tak percaya. Dia berhasil menembus formasi tanpa menggunakan pedang Qingping. Tubuh tempur Yuxiu terbasmi. Untuk menumbuhkan badan tempur baru sejak awal akan membutuhkan biaya dan waktu yang besar. Qin Yun melambaikan tangannya dan mengambil pedang hujan berkabut. Pedang hujan berkabut kini menjadi harta karun Numinous puncak intrinsik terhubung dan juga harta karun Numinous merit. Qin Yun juga telah memasukkan Dao Agung Surga ke dalam Dao Pedang aslinya. Oleh karena itu, dengan alamnya yang telah ditingkatkan, bagaimana mungkin ibel leluhur biasa dapat menandinginya? Sayangnya, serangan ini hanya akan memiliki kekuatan kurang dari 10% jika ditransmisikan melalui karma. Paling banter, itu hanya akan melukai lautan darahnya. Qin Yun menggelengkan kepalanya pelan. Aku ingin tahu kapan para ibel garis keturunan lautan darah ini akan dibasmi oleh para ahli. Kelangsungan hidup mereka hanya membawa masalah bagi tiga alam. Kilatan dingin melintas di mata Qin Yun. Jika diberi kesempatan, dia paling ingin membasmi ibel leluhur dari garis keturunan lautan darah dan garis keturunan pemakan roh. Totalnya 7 angka. Jika Yuxiu menjaga lorong itu, kemungkinan besar itu berarti tim yang terdiri dari ibel. Pemimpinnya adalah Patriark Laut Darah tebak Qin Yun. Segera, ia melambaikan tangannya untuk mengambil 6 bendera arai. Setelah melirik sekilas, ia menyimpannya. Ia melihat ke tempat Yuxiu meninggal. Yuxiu ini bahkan tidak membawa satu harta pun. Tas kosmiknya pun tidak ada. Apakah dia siap mati di Gunung Tiga Pedang ini? Patriark, dia menghancurkan formasi susunan dan menghancurkan tubuh tempurku. Dia hanya butuh 2 serangan. Lagi pula, dia bahkan tidak menggunakan pedang Qingping. Tubuh sejati lautan darah Yuxiu mengirimkan transmisi suara karma kepada Patriark Laut Darah. Patriark Laut Darah dengan cepat bergerak maju di dalam lorong, mengamati sekelilingnya dengan saksama. Ketika mendengar transmisi suara itu, ia tersenyum. Kekuatan Qin Yun memang meningkat pesat. Namun, untungnya dia datang. Jika aku bertemu dengannya, aku bisa membasminya dan merebut pedang Qingpingnya. Bahkan jika Wudang ingin menyelamatkan adik juniornya ini, sepertinya dia tidak akan bisa tiba tepat waktu mengingat lingkungan Gunung Tiga Pedang.
Tapi sekarang, aku sangat penting untuk menemukan tanah yang disegel itu. Kalian berlima, hati-hati. Patriark Laut Darah memberi instruksi melalui transmisi suara, Qin Yun telah masuk. Tubuh tempur Yuxiu telah terbasmi. Jika kalian bertemu dengannya, cobalah untuk menghindarinya sebisa mungkin. Ya, kelima bawahan yang tersebar di perut Gunung Tiga Pedang pun menerima perintah tersebut. Meskipun beberapa dari mereka adalah ibel leluhur tingkat atas, mereka bukanlah tandingan Qin Yun, Dewa Pedang Kingping. Qin Yun agak terkejut. Serangan tadi telah menghancurkan dinding-dinding batu di sekitarnya. Namun, di bawah kekuatan formasi susunan Gunung Tiga Pedang, pecahan-pecahan batu di tanah diam-diam hancur berkeping-keping di bawah tatapan Qin Yun. Sedangkan untuk retakan di dinding batu, batu-batu baru telah terbentuk dan mengembalikan dinding ke keadaan semula. Segala sesuatunya dilakukan dalam rentang beberapa tarikan napas. Benarkah itu dipulihkan secepat itu? Qin Yun terkejut sebelum mengangguk termenung. Itu juga benar. Penggunaan Dao Agung Bumi oleh Arai ini sungguh di luar imajinasi. Arai ini sangat berat dan terasa represif. Bahkan jika sebagian batunya hancur, batu itu akan segera dipulihkan ke keadaan semula. Domain hujan berkabutku tertindas di sini dan aku bahkan tidak bisa mempertahankan avatarku. Jika seorang Dewa Langit ada di tempat ini, mereka mungkin akan sangat tertekan sehingga sulit bagi mereka untuk melangkah. Dengan keberadaan formasi ini, Gunung Tiga Pedang tidak akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah batuan, bahkan satu pun, selama jutaan atau puluhan juta tahun. Qin Yun memahami hal ini. Lalu, dia berbalik untuk melihat kedua belas percabangan di depannya. Ini adalah percabangan pertama di jalan setelah pintu masuk, jadi dia harus menentukan pilihannya. Qin Yun melepaskan domain hujan berkabut yang menembus lebih dari 100 kaki ke dalam dinding batu. Ia memeriksa urat-urat formasi susunan yang ada di dalam 12 cabang. Ada begitu banyak percabangan di jalan, tetapi tidak ada hierarki di antara urat-urat formasi susunan di kedua belas jalur tersebut. Aku akan memilih satu secara acak. Beberapa saat setelah Qin Yun fokus dan merenungkan kedua belas urat formasi susunan tersebut, ia dengan santai memilih jalur terdekat dan berjalan masuk. Lorong itu jelas sangat panjang dan ia bahkan samar-samar bisa melihat percabangan di dalamnya. Namun, Qin Yun tidak terburu-buru dan ia melangkah perlahan. Ia dengan cermat mempelajari dan mencoba memahami setiap urat sarafnya. Qin Yun merasa tenang. Adapun para ibel leluhur dari garis keturunan Lautan Darah, mereka agak panik, karena mereka telah menemui beberapa masalah. Swoosh! Para ibel leluhur melaju kencang. Tak lama kemudian, mereka sampai di persimpangan lain di lorong. Setelah memilih jalan pintas, mereka terus maju. Meskipun ibel leluhur ditekan di sini, mereka terus terbang maju dengan kecepatan tinggi sebelum tiba di percabangan berikutnya. Garpu lagi, satu garpu demi garpu. Mereka harus terus-menerus membuat pilihan. Mereka memiliki ingatan yang luar biasa dan indera arah yang tajam. Namun, persimpangan yang terus-menerus mereka temui membuat tempat itu tampak seperti jaring laba-laba raksasa. Hal itu membuat mereka bingung. Apakah aku pernah ke sini sebelumnya? Seorang ibel leluhur berhenti. Ia menatap sekelilingnya dengan bingung, lalu menutup mata dan mulai mengingat-ingat jalan yang telah ia lalui. Ekspresinya tak bisa tidak berubah. Tanpa sadar, aku berakhir di tempat yang sama ini. Kenapa aku kembali ke persimpangan ini? Aku baru saja sampai di sini, ibel leluhur lain juga mengalami masalah yang sama. Ini labirin. Saya akan mencoba jalan lain. Para ibel leluhur dari lautan garis keturunan darah bergerak cepat dengan kecepatan yang luar biasa. Namun, mereka perlahan mulai tersesat di antara cabang-cabang yang tak terhitung jumlahnya di Gunung Tiga Pedang. Meskipun tersesat, mereka tetap sabar. Mereka terus menjelajahi labirin secara acak dan menghafal rute menuju tempat manapun yang mereka lewati. Mereka berharap dapat mengandalkan keberuntungan untuk menemukan tanah yang tersegel itu. Patriark, bagian dalam Gunung Tiga Pedang itu seperti labirin. Aku sudah kembali ke tempat asalku 6 kali. Patriark, ini labirin yang paling biasa, terbentuk dari banyaknya percabangan. Namun, percabangannya terlalu banyak, dan mereka terus-menerus bercabang ke segala arah. Beberapa bahkan miring ke atas dan ke bawah. Banyak rutenya terlalu membingungkan. Aku pasti bisa menjelajahi seluruh area ini kalau diberi waktu, tapi kurasa 3-5 hari tidak akan cukup. Kepala keluarga, satu persatu, mereka melaporkan kembali kepada Patriark Laut Darah melalui transmisi suara. Patriark Laut Darah mengerutkan kening sambil menatap terowongan berdinding batu di depannya.
Labirin kita harus menemukan tanah tersegel itu secepat mungkin. Semakin lama ini berlarut-larut, semakin aku khawatir akan terjadi perkembangan tak terduga. Karena garpu ini menghalangi kita untuk bergerak maju, aku akan menghancurkannya. Patriark Laut Darah melambaikan tangannya, dan telapak tangannya yang ilusif menghantam lorong batu. Dinding batu yang sangat tangguh itu langsung hancur berkeping-keping, meninggalkan celah sepanjang lebih dari 1000 kaki, tetapi ini hanya menggores permukaan dinding batu. Cahaya biru tua berputar-putar di urat-urat formasi susunan saat formasi susunan mulai beroperasi. Kekuatan pukulan Patriark Laut Darah dibelokkan oleh formasi susunan dengan riak kecil. Vena Arai muncul di depan matanya, saat ia memancarkan niat represif dengan tekanan yang sangat besar. Memang, setiap jalur adalah urat formasi susunan. Kecuali urat formasi susunan itu benar-benar hancur, tidak ada cara untuk menghancurkan cabang-cabangnya. Patriark Laut Darah memandangi urat-urat formasi susunan yang berdenyut dengan cahaya biru dan mengerutkan kening. Tak lama kemudian, dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang, kerikil yang berserakan di tanah berubah menjadi ketiadaan, dan dinding-dinding batu baru muncul untuk menutup celah tersebut, memulihkannya ke keadaan semula tanpa tanda-tanda kerusakan. Apakah ini perbedaan antara aku dan alam dao surgawi, gumam Patriark Laut Darah? Kalian berlima, berikan aku informasi tentang rute kalian. Patriark Laut Darah dengan cepat menyampaikan perintah melalui transmisi suara. Ya, kelima bawahan memberikan peta rute yang mereka ambil melalui Gunung Tiga Pedang ke Laut Darah Patriark melalui transmisi karma. Patriark Bloodsi menggabungkan pengalamannya sendiri dengan 5 peta untuk membentuk peta jalan yang lebih terperinci. Jika kita gabungkan peta kelima orang itu, mungkin disinilah tanah yang tersegel itu berada. Tebak Patriark Laut Darah sambil terus melangkah maju. Meskipun ibel leluhur dari garis keturunan Lautan Darah memiliki ketenangan yang luar biasa, mereka masih agak frustrasi di dalam labirin. Namun, Qin Yun sangat gembira. Hebat, ini sungguh luar biasa. Cabang ini seharusnya menjadi cabang utama. Qin Yun tampak gembira, seperti pohon yang menjulang tinggi. Ia memiliki batang utama, cabang, ranting, cabang kecil, dan bahkan daun. Daunnya bahkan memiliki urat-urat kecilnya sendiri. Awalnya saya hanya menemui pembuluh darah kecil, tapi sekarang sudah menjadi cabang. Qin Yun telah mempelajari formasi susunan lengkap dari token perunggu. Ia juga telah mempelajari permukaan formasi susunan raksasa Gunung Tiga Pedang. Ia kini sedang berjalan di gunung tersebut, jadi ia juga memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang formasi susunan tersebut. Dia bisa merasakan bahwa, garpu yang dia tuju merupakan urat nadi utama formasi susunan itu. Ini menuntun saya lebih dalam lapis demi lapis, sungguh menakjubkan bagaimana konsep Dao Agung Bumi dapat dimanfaatkan. Wawasan Qin Yun terus meningkat saat ia terus maju. Kenapa aku kembali ke tempat asalku cepat? Cepat. Tepat ketika Qin Yun asyik dengan salah satu urat nadi Arai, seberkas cahaya melesat cepat. Itu tak lain adalah ibel leluhur dari lautan garis keturunan darah. Ia telah dengan panik melintasi berbagai rute sebelum akhirnya beruntung bertemu dengan Qin Yun. Oh, Qin Yun merasakannya dan melihatnya dengan saksama. Sinar cahaya itu tiba-tiba berhenti, menampakkan seorang pria botak berjubah hitam. Ketika ia melihat Qin Yun, raut wajahnya langsung berubah muram. Tanpa ragu, ia berbalik dan melarikan diri. Para ibel leluhur lainnya sedang mencari jalan, dan Patriark menginstruksikan kita untuk menghindari Qin Yun. Mengapa aku yang bertemu dengannya, bukan ibel leluhur lainnya bagian dalam Gunung Tiga Pedang seperti labirin? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi secara kebetulan? Pria berjubah hitam itu sangat terkejut dan geram, lalu melarikan diri dengan panik. Aku hanyalah ibel leluhur biasa, aku sama sekali bukan tandingannya. Ibel leluhur dari lautan garis keturunan, Posu, apa kau pikir kau bisa lolos? Suara dingin Qin Yun bergema di lorong batu. Setitik hujan berkabut telah tiba di sampingnya. Pedang terbang itu terlalu cepat. Dalam sekejap, cahaya itu menembus tubuh pria berjubah hitam. Di Gunung Tiga Pedang, pedang hujan berkabut jauh lebih cepat daripada ibel leluhur biasa seperti Posu. Yang ia rasakan hanyalah kekuatan tajam yang menyapu seluruh tubuhnya sebelum menghancurkan tubuh tempurnya sepenuhnya. Kekuatan ini bahkan mencapai tubuh sejati laut darahnya melalui karma. Meskipun kekuatannya sangat berkurang, kekuatan itu tetap melukai tubuh sejati laut darahnya. Ibel leluhur lain dari garis keturunan lautan darah telah hancur tubuh tempurnya. Ancestral Fin Posu ini sungguh lebih dermawan daripada Yuxiu sebelumnya. Setidaknya, dia punya tas kosmik dan harta karun luminous tingkat tertinggi. Qin Yun menerimanya sambil tersenyum dan terus bergerak maju perlahan untuk merenungkan formasi susunan itu.
Titik titik titik. Para ibel leluhur dari lautan garis keturunan darah tengah panik mencari jalan yang benar. Adapun Qin Yun, dia sedang mempelajari formasi susunan. Penguasa sempurna Erlang, Yang Jian, juga terus bergerak maju. Oh, tanda vertikal di glabella Yang Jian sedikit bergetar. Ia telah mengikuti indranya untuk sampai sejauh ini ketika Gunung Tiga Pedang terbuka. Setelah memasuki gunung, sensasinya semakin kuat. Menurut indraku, sumbernya seharusnya berada sekitar 150 km di bawahku secara diagonal, pikir Yang Jian dalam hati. Ia satu-satunya di antara semua orang yang pernah memasuki Gunung Tiga Pedang yang bisa merasakan sumbernya. Yang Jian menatap tajam ke arah percabangan di depan. Meskipun bisa merasakan sumbernya dengan jelas, percabangan ini cukup merepotkan. Percabangan ini tidak bisa dihancurkan, jadi yang bisa kulakukan hanyalah mencoba mendekati sumbernya melalui jalur terdekat. Dia bisa merasakan sumbernya, tetapi dia tidak dapat mencapainya dalam garis lurus. Ia terus berjalan menyusuri perut Gunung Tiga Pedang yang seperti labirin, melintasi percabangan yang tak terhitung jumlahnya. Hal ini juga membuat Yang Jian agak tak berdaya. Ia sejenak kehilangan arah. Titik titik titik. Waktu berlalu dengan cepat. Saat berjalan melewati terowongan batu, Patriark Laut Darah tiba-tiba berhenti meskipun bergerak lebih dari 1000 kaki setiap kali melangkah. Ia sedikit mengangkat alisnya yang panjang sementara matanya dipenuhi kebingungan. Aku salah menebak untuk garpu ini. Sepertinya aku hanya angan-angan mencoba menebak lokasi tanah tersegel berdasarkan peta ibel leluhur lainnya. Lokasi tanah tersegel itu tidak bisa ditebak. Bahkan aku, tidak bisa menebaknya dalam waktu singkat. Saya masih harus mengandalkan metode bodoh. Dengan lambaian tangannya, Patriark Blutsi menghancurkan tembok batu sepanjang 1000 kaki lainnya, memperlihatkan urat nadi yang tak tertandingi dalamnya. Jika aku mempelajari susunan ini, aku yakin aku akan bisa menemukan intinya. Patriark Laut Darah mengangkat kepalanya untuk melihat lebih dekat. Sangat sulit untuk memahami formasi susunan dari alam Dao Surgawi. Meskipun aku tidak bisa memahaminya sepenuhnya, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkan wawasan tentang sebagian polanya. Dia menelitinya. Saat dia menerimanya, dia melangkah maju. Dia bergerak dengan kecepatan yang jauh lebih cepat dari Qin Yun. Tentu saja, tujuan mereka juga berbeda. Qin Yun benar-benar mempelajari susunan untuk kultivasi, sementara Patriark Laut Darah hanya mencari pola di tengah kedalamannya. Sebagai eksistensi Dao Agung yang sempurna, ia sudah menjadi salah satu eksistensi teratas ketika kekacauan pertama kali berkembang. Setelah bertahun-tahun, impiannya adalah melangkah ke ranah Dao Surgawi yang lebih tinggi. Dengan demikian, dia dapat melihat beberapa pola ketika berhadapan dengan formasi susunan alam Dao Surgawi. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah hari berlalu di Gunung Triblades. Hati Patriark Laut Darah dipenuhi dengan antisipasi yang lebih besar. Sebentar lagi, aku bisa merasakannya. Aku semakin dekat dengan inti Arai. Aku pasti bisa menemukan tanah tersegel dalam 2 jam. Patriark, aku bertemu Qin Yun. Salah satu bawahan ibel leluhurnya mengirimkan transmisi suara karma kepadanya. Qin Yun Patriark Laut Darah sedikit mengernyit. Hanubi, cobalah yang terbaik untuk melarikan diri. Dia menggunakan pedang terbangnya untuk melawanku, tapi aku menangkisnya. Gila, pedang terbangnya terbelah menjadi 3. Mereka membentuk formasi susunan yang menjebak 3000 avatar bayangan sanguinku. Aku tidak bisa kabur, kata Hanubi melalui transmisi suara. Dia pasti akan menggunakan pedang Kingping kalau berhasil mengejarku. Patriark Laut Darah sedikit mengernyit. 2 ibel leluhur sebelumnya adalah Yuxiu dan Posu. Tubuh tempur mereka dibasmi oleh Qin Yun, yang tidak dianggap remeh oleh Patriark Laut Darah. Lagi pula, kehilangan tubuh tempur dapat diperbaiki dengan mengolahnya kembali dengan biaya tertentu. Terlebih lagi, mereka adalah ibel leluhur biasa. Hal itu tidak akan banyak memengaruhi garis keturunan Lautan Darah. Namun, Hanubi adalah salah satu dari 3 ibel leluhur puncaknya. Lebih lanjut, ia adalah patriark pendiri salah satu dari 3 klan besar dalam garis keturunan Lautan Darah. Jika tubuh tempurnya terbasmi, dampaknya akan sangat besar. Lagi pula, jumlah ibel leluhur puncak di antara para ibel itu terbatas. Banyak dari mereka memimpin berbagai wilayah untuk menjaga agar Taois dan Buddha tetap berkuasa. 6 bawahan yang dibawa Patriark Laut Darah adalah jumlah orang terbanyak yang bisa dia bawa bersamanya tanpa memengaruhi situasi yang sulit. Patriark, tubuh tempurku telah mati di bawah pedang Kingpingnya. Hanubi segera mengirimkan transmisi suara karma. Patriark Laut Darah sedikit mengernyit. Itu tidak mengejutkannya. Dalam perjalanan ke Gunung Tiga Pedang ini,
Hanubi tidak mengirimkan satupun harta karun Luminous Conate dengan tubuh tempurnya. Ia sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika bertemu dengan seorang dewa pedang emas tingkat puncak. Ditambah dengan mustahilnya mendapatkan bala bantuan dalam waktu singkat di Gunung Tiga Pedang, Hanubi tentu saja tidak akan bertahan lama melawan Qin Yun yang bersenjatakan pedang Kingping. Dia menggunakan total 33 serangan untuk membasmi tubuh tempurku dengan pedang Kingping, lapor Hanubi melalui transmisi suara. 33 serangan untuk menghancurkan tubuh tempurmu, sepertinya dia sudah membaik lagi. Patriark Laut Darah mencerna informasi itu. Baiklah, Hanubi, fokuslah pada kultivasi dan cepat padatkan tubuh tempur baru. Baik, Patriark, jawab Hanubi. Ia sudah siap kehilangan tubuh tempurnya dalam ekspedisi ke Gunung Tiga Pedang. Namun, fakta bahwa ia dikalahkan oleh seorang junior meskipun telah bertahun-tahun berkultivasi membuatnya mendesah. Niat membasmi terpancar di mata Patriark Laut Darah. Aku membawa total 6 ibel leluhur dan 3 di antaranya tewas di tangan Qin Yun. Satu persatu Qin Yun, aku akan melupakan masalah ini untuk saat ini, tetapi setelah urusan pentingku selesai, aku pasti akan menghabisimu. Jika itu terjadi, pedang Kingping Luminous Tracer tidak hanya akan mendarat di tanganku, aku bahkan akan mengambil nyawamu. Setelah itu, Patriark Laut Darah tidak lagi memperhatikan dan terus melangkah maju. Suara mendesing. Pedang Kingping berubah menjadi titik-titik kilatan pedang yang padat namun juga dipenuhi transformasi tanpa akhir. Hanubi gagal melakukan pertahanan apapun karena ia tertusuk oleh kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Hanubi memiliki 6 tanduk melengkung di tubuhnya yang tinggi dan kuat, sementara kulitnya seperti kulit sapi. Namun, kilatan pedang-pedang Kingping akhirnya mampu menghancurkan tubuhnya yang kuat. Kau takkan mampu menghancurkan tubuh tempurku tanpa pedang Kingping, kata Hanubi geram sebelum tubuhnya hancur berkeping-keping, suaranya menggema di terowongan batu. Setelah itu, tubuhnya menghilang hingga tak bersisa. Qin Yun memberi isyarat kepada tangannya saat pedang hujan berkabut, yang telah terbagi menjadi pedang langit, bumi, dan manusia, terbang kembali bersama pedang Kingping. Seperti yang diharapkan dari ibel leluhur tingkat puncak. Ibel leluhur dari lautan garis keturunan darah ini tidak membawa harta karun yang kuat saat mereka bepergian. Mereka semua mengolah tubuh mereka dan berfokus pada kekuatan ilahi. Itu membuat tubuh mereka sangat kuat, pikir Qin Yun dengan penuh harap. Aku bisa membasmi Yuxiu dengan satu serangan karena ranahku jauh lebih tinggi daripadanya. Namun, untuk membasmi Hanubi sementara ranah kami hampir sama, dibutuhkan 33 serangan pedang Kingping karena tubuhnya yang tangguh. Faktanya, kekalahan itu mudah tetapi pembasmian itu sulit selama pertarungan antara Golden Immortals puncak dalam situasi normal. Pembasmian tubuh tempur Hanubi oleh Qin Yun juga mencerminkan wawasan mendalam yang diperolehnya dari pedang Kingping. Yang kulakukan hanyalah menghancurkan tubuh tempurnya. Hanya hari ketika aku menghancurkan laut darah mereka yang pantas dirayakan. Qin Yun terus mempelajari susunan itu. Saya akhirnya tiba. Patriark Laut Darah berjalan keluar dari lorong batu dan tiba di aula bundar yang besar. Aula itu agak sederhana dan terdapat 6 terowongan yang mengarah ke tempat itu. Patriark Laut Darah telah tiba dari salah satu dari 6 lorong batu tersebut. Di tengah-tengah aula melingkar itu terdapat 2 tiang batu. Pada saat itu, Patriark Laut Darah tersenyum. Mata di bawah alisnya yang panjang dengan hati-hati menyapu area tersebut sebelum menatap kedua pilar itu. Akhirnya, ia berkata, "Sahabat, bagaimana rasanya terkurung di sini selama bertahun-tahun?" Suaranya bergema di aula. Saat ini dia mengatakan bahwa, di terowongan batu lain, penguasa sempurna Erlang, Yang Jian, mendengar suaranya. Ia segera terbang ke arahnya. Setelah berkultivasi dalam seni Arcana 89, ia pandai menyembunyikan auranya dan bahkan menyamarkan dirinya dari langit. Karena itu, Patriark Laut Darah gagal menemukan Yang Jian yang bersembunyi di dekatnya. Itu Patriark Laut Darah Yang Jian bisa melihat Patriark Laut Darah berdiri di depan 2 pilar batu dari terowongan batu tempat dia berada. Meskipun Yang Jian percaya diri dan seni rahasia 89 juga hebat dalam pertarungan, dia tidak berani bertindak gegabah terhadap Patriark Laut Darah yang terkenal kejam. Sepertinya kau bahkan tidak bisa merasakan dunia luar. Kalau begitu, biarkan aku melepaskanmu. Kau akan berutang karma besar padaku karena telah menyelamatkanmu. Patriark Laut Darah tersenyum sambil melambaikan tangannya. Kedua lengannya langsung terentang cepat saat ia meraih kedua pilar batu itu. Ke atas, kedua pilar itu bagaikan yin dan yang, perlahan-lahan tercabut pada saat yang bersamaan. Proses ini juga menyebabkan seluruh formasi susunan Gunung Tri Blades bergetar. Boom! Formasi raksasa itu memancarkan sinar cahaya.
Bahkan permukaan luar Gunung Tiga Pedang pun memancarkan pola formasi-formasi. Sebuah kekuatan mengerikan menghantam daratan. Kedua pilar itu adalah inti formasi, sehingga Patriark Laut Darah secara alami mampu menariknya keluar dengan paksa. Patriark Laut Darah memperlihatkan ekspresi gembira. Aura mengerikan terpancar dari bawah aula. Akhirnya aku keluar. Akhirnya kita keluar. Haha, cepat, cepat, cabut kedua tiang itu. Serangkaian suara gembira terdengar. Diam, kalian semua. Sebuah suara berat berteriak dari bawah tanah, langsung mengakhiri suara-suara lainnya. Teriakan marah itu membuat alis Patriark Blood Sea terangkat. Bahkan Yang Jian, yang bersembunyi di terowongan batu, pun terkejut. Raungan itu membawa aura dangkal yang kuat yang membuatnya terguncang ketakutan. Ia tahu bahwa itu adalah eksistensi yang kekuatannya jauh melampaui dirinya. Blood Sea, terima kasih, kata suara kuat itu dengan acuh tak acuh. Tentu saja aku akan berutang karma besar padamu karena telah melepaskanku. Hahaha. Patriark Laut Darah tersenyum sambil terus mencabut pilar-pilar batu. Dan di dalam Gunung Tiga Pedang, Qin Yun masih sangat jauh dari intinya. Dia masih mempelajari formasi susunan. Namun, ketika Patriark Laut Darah menarik kedua pilar itu, hal itu menyebabkan kegemparan besar dalam formasi susunan. Formasi susunan itu mulai beraksi dengan kekuatan penuh saat memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Semua kekuatan formasi Arai telah diaktifkan. Qin Yun agak terkejut. Setelah itu, ia tertarik dengan kekuatan penuhnya. Formasi Arai itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Apakah formasi itu benar-benar menjadi seperti ini ketika melepaskan semua kekuatannya? Ia menatap penuh kegirangan dengan tatapan penuh kerinduan. Perasaan di hatinya semakin kuat hingga akhirnya mencapai titik ekstrim. Ada dengungan di benaknya. Tiba-tiba dia tercerahkan. Pemahamannya tentang Dao Agung Bumi telah mencapai batasnya hingga akhirnya mengalami perubahan kualitatif. Puncak baru Dao Agung muncul dalam pikiran Qin Yun. Qin Yun secara alami duduk bersila dan membenamkan dirinya dalam wawasan barunya. Bumi, tanahnya tebal dan mampu menampung segala sesuatu, melahirkan beragam makhluk. Di atas tanahnya, kehidupan membangun kota dan kerajaan mereka, menghasilkan biji-bijian yang tak terhitung jumlahnya. Ia diam-diam memelihara kehidupan dan, terlepas dari apakah kehidupan melindungi tanah atau menghancurkannya dengan sengaja, ia diam-diam menanggung perlakuannya. Dao Agung Bumi yang lengkap ada di dalam hati seseorang. Dao Agung Surga yang ia pahami sejak awal beresonansi dengannya. Dao Agung Surga, Dao Agung Bumi. Kedua dao besar ini bersendewa dalam pikiran Qin Yun dan bahkan mulai menghasilkan banyak ikatan. Dengan mengandalkan dao pedang yang ia pahami sejak awal, kedua Dao Agung juga mulai menyatu dengan Dao Pedangnya dan menjadi bagian darinya. Alamnya meningkat pesat dan ia menjadi sangat dekat dengan Dao Agung yang sempurna. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia hanya kurang sedikit. Bahkan jika Dewa Emas Puncak lainnya mampu menguasai tiga Dao besar puncak, mereka belum tentu dapat menandingi Qin Yun. Ini karena Dao Pedang, Dao Agung Langit, dan Dao Agung Bumi telah menyatu sempurna. Kombinasi ketiganya telah mengalami perubahan kualitatif yang jauh melampaui jumlah bagian-bagiannya. Bahkan Dao Agung manusia terakhir Qin Yun yang telah mencapai titik jenuh pun ikut bergabung. Kini, Dao Agung manusia tersebut juga menyatu dengan Dao Pedangnya, mendorong Dao Pedangnya mendekati Dao Agung yang sempurna tanpa gejala. Dulu, ketika Daoist Burning Lamp mendapatkan 24 manik penenang laut, ia hampir setara dengan Qin Yun meskipun perawakannya tinggi. Ia hanya kurang dari Dao Agung yang sempurna. Kekuatannya jauh di atas banyak dewa emas tingkat puncak, dan ia nyaris tak mampu beradu pedang dengan eksistensi Dao Agung yang sempurna. Di aula kuno jauh di inti Gunung Triblades. Masing-masing telapak tangan Patriark Blood Sea yang terentang menggenggam sebuah pilar batu sambil perlahan mengangkatnya secara bersamaan. Seluruh formasi susunan Gunung Tiga Pedang bergetar hebat. Hal itu membuat tiga ibel leluhur lainnya dari garis keturunan Lautan Darah terkejut. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa letusan formasi susunan tersebut telah memicu terobosan Dao Bumi Agung Qin Yun. Bangun! Teriak Patriark Laut Darah dengan keras. Kedua pilar batu itu akhirnya tercabut. Dengan suara boom, tanah aula langsung retak dan sosok-sosok yang memancarkan aura kekacauan berhamburan keluar. Haha, akhirnya aku keluar. Setelah sekian tahun, saya akhirnya berhasil hidup untuk melihat hari ini. Sosok-sosok yang memancarkan aura kekacauan sangatlah bersemangat. Patriark Laut Darah juga menyaksikan adegan ini sambil tersenyum. Di kejauhan, penguasa sempurna Erlang, Yang Jian, yang sedang menyembunyikan auranya dengan seni arcana 89 dan mengaburkan rahasia surgawi,
melihat pemandangan ini. Ekspresinya sedikit berubah. Itu mereka benar-benar disegel di sini. Pada saat keberadaan kuno ini lolos. Di aula yang remang-remang, duduk seorang Taois bersila. Di sampingnya, seekor singa berkepala 9 tergeletak di tanah, tertidur dengan patuh. Tiba-tiba singa berkepala 9 itu terbangun dan melihat ke suatu arah. Kamu juga merasakannya. Sang Taois tersenyum sambil melihat ke arah tertentu. Dia telah disegel selama bertahun-tahun. Akhirnya dia dibebaskan. Hanya saja tidak diketahui apakah kepribadiannya telah berubah setelah disegel selama bertahun-tahun. Dunia agung yang bercahaya. Seorang pria berpakaian linen yang duduk di kursi di dalam gubuk kayu sedang mengukir patung kayu. Ia tidak memiliki ciri-ciri khusus dan tampak seperti manusia biasa. Namun, dia tiba-tiba menoleh ke arah Gunung Tiga Pedang. Dia akhirnya dibebaskan. Mata pria itu memancarkan kilatan ketajaman yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ia bergumam, "Aku sudah menunggu di dunia agung yang bercahaya terlalu lama." Lelaki itu bangkit dan dengan satu langkah, ia melintasi kehampaan untuk tiba di Gunung Triblades. Alam surgawi. Di istana seorang jenderal militer di kerajaan Fana. Sang jenderal mengamati dengan santai intelijen wilayah seluas 4.000 km, wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu saat memandang ke arah Gunung Tiga Pedang. Matanya berkilau sementara sudut mulutnya sedikit terangkat. Menarik, sangat menarik. Tampaknya, leluhur Dao dan leluhur Ibel akan segera meninggalkan tiga alam. Semuanya akan menjadi lebih menarik. Raja Dewa dari masa lalu, Raja Dewa yang berkesempatan menjadi orang pertama yang memerintah tiga alam. Apa yang akan kau pilih? Mata sang jenderal penuh harap. Tiga alam sudah terlalu lama membosankan. Naga leluhur dunia besar. Keberadaan kuno yang tertidur perlahan membuka matanya saat ia menatap dunia agung yang berkilau. Kumis naganya mengerut saat ia terkekeh pelan. Sahabat, akhirnya kau keluar. Ini adalah naga tertua dan terbesar di tiga alam. Ia juga merupakan leluhur para naga, yang memberinya nama naga leluhur. Ia adalah dewa kekacauan yang sangat kuat sebelum kekacauan berkembang. Di tengah kekacauan di luar tiga alam, ada sebuah gua tempat tinggal. Sosok kekar yang memancarkan cahaya keemasan duduk bersila di sana. Saat itu, ia membuka mata dan menatap ke arah tiga alam. Kau benar-benar hidup sampai hari pelarianmu. Makhluk-makhluk kuno di seluruh tiga alam merasa khawatir. Sekalipun mereka telah lama menyendiri atau berhenti mencampuri urusan dunia, semua makhluk kuno ini menatap Gunung Tiga Pedang dengan saksama. Itu karena keberadaan yang tersegel itu pernah menimbulkan kehebohan. Di era itu, kedudukannya sangat tinggi. Mereka ingin tahu, apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan di Gunung Triblades, Qin Yun dan keberadaan itu tidak memiliki ikatan apapun, jadi tidak ada karma yang menghubungkan mereka. Karena itu, dia tidak merasakannya. Ia terus mendalami wawasannya sambil menyempurnakan dao pedangnya. Ia bahkan sempat berpikir untuk memanfaatkan kesempatan ini guna menembus hambatan dao agung manusia. Selain dia, yang lain merasa gelisah. Kalian bertiga harus segera pergi. Patriark Laut Darah mengirimkan transmisi suara ketiga bawahannya. Ya, ketiga Ibel leluhur dari garis keturunan Lautan Darah segera mundur. Mundur jauh lebih cepat daripada mengintai. Merujuk pada jalur yang telah mereka lalui, yang mereka butuhkan hanyalah menemukan jalur terdekat yang mengarah kembali ke pintu masuk. Dan di aula kuno, saat Patriark Laut Darah mengeluarkan perintah kepada bawahannya, dia memperhatikan sosok-sosok yang keluar sambil tersenyum. Keberadaan ini sudah sangat terkenal sejak lama. Akhirnya aku keluar. Ternyata itu seorang pria berambut merah acak-acakan. Ia berdiri di sana dan mengamati area itu seolah-olah ia adalah sosok paling mempesona di dunia. Ia bahkan lebih mempesona dan mendominasi daripada matahari. Selamat, Raja Dewa, kata sosok-sosok yang memancarkan aura kekacauan itu dengan patuh. Namun, beberapa sosok juga menatap pria berambut merah acak-acakan itu dengan ketakutan dan kekhawatiran. Mereka mulai diam-diam menjauh darinya, mundur. Jelas, mereka bukan dari faksi yang sama. Raja Dewa, mereka sudah mulai melarikan diri. Raja Dewa, apakah kita akan membasmi mereka? Tanya Dewa Ibel kekacauan segera. Tidak perlu. Pria berambut merah itu mengalihkan pandangannya ke sosok-sosok yang melarikan diri. Patriark Laut Darah tersenyum dan berkata, "Selamat, Saudara Zurong. Anda sungguh berpikiran luas. Anda bahkan mengampuni Siang Liu I dan rekan-rekannya." Pria berambut merah itu menatap Patriark Laut Darah dan tersenyum tipis. "Semua ini berkatmu, Laut Darah. Kalau tidak,
Aku tidak tahu kapan aku akan dibebaskan. Eksistensi yang lolos ini tak lain adalah pemimpin faksi terkuat selama perang Chaos Godfin saat Chaos berkembang, Raja Dewa Zurong. Saat itu, pertempuran antara dua Chaos Godfin terkuat, Raja Dewa Zurong dan Raja Dewa Gonggong, merupakan pertempuran paling berpengaruh di seluruh tiga alam sejak Pangu memisahkan langit dari bumi. Dampaknya pun tak terhingga. Dalam pertempuran itu, Gonggong menghantam Gunung Buzu, menyebabkannya runtuh. Rasanya seolah-olah dunia itu sendiri sedang runtuh. Meskipun Dewi Nuwa kemudian memperbaiki langit, tetap saja terjadi perubahan yang luar biasa dan abadi di tiga alam sebagai akibat dari peristiwa itu. Sebelum pengadilan surgawi Ibel kuno, tepat ketika kekacauan pertama kali terbentuk, para Ibel juga sangat lemah. Penguasa sempurna Erlang, Yang Jian, diam-diam menyaksikan pemandangan ini sambil menahan napas. Saat itu, para dewa kekacauan menguasai tiga alam. Yang terkuat di antara mereka adalah Zurong dan Gonggong. Gonggong adalah orang yang menghancurkan Gunung Busu. Zurong bahkan telah mengalahkan Gonggong. Legenda mengatakan bahwa mereka berdua telah menginjakan satu kaki di alam Dao Surgawi. Gunung Tiga Pedang telah menyegel sekelompok Ibel dewa kekacauan ini. Banyak pikiran muncul di benak Yang Jian. Setelah itu, ia melirik Raja Dewa Zurong yang terkenal itu dengan sembunyi-sembunyi. Sumber yang kurasakan berasal dari Raja Dewa Zurong. Harta apapun itu, bukan sesuatu yang bisa kuambil sendiri. Saya harus pergi sekarang, kalau tidak, tidak akan ada kesempatan lagi. Tanpa ragu sedikit pun, Yang Jian dengan hati-hati mundur. Dan di dalam aula kuno di inti Gunung Triblades, Zurong dan bawahan Chaos Godfin-nya membentuk satu kelompok. Kelompok lainnya tentu saja adalah Patriark Laut Darah. Laut Darah, katakan padaku. Aku berutang karma besar padamu sejak kau melepaskanku. Zurong tersenyum sambil menatap Patriark Laut Darah dengan tenang. Bantuan apa yang kau butuhkan dariku? Patriark Laut Darah tersenyum. Saudara Zurong, kau tidak berutang padaku. Sebaliknya, kau berutang pada leluhur Ibel. Aku menyelamatkanmu atas perintah leluhur Ibel. Aku berutang budi pada leluhur Ibel. Siapa dia? Zurong sedikit mengernyit ketika mendengar nama itu, merasa agak curiga. Ia membuat kesimpulan dan berseru, jadi leluhur Ibel itu adalah teratai hitam. Dia benar-benar telah mencapai alam Dao Surgawi. Berapa banyak orang di tiga alam yang telah mencapai alam Dao Surgawi saat ini? Itu bukan rahasia. Aku yakin kau akan tahu hanya dengan melakukan inferensi, Saudara Zurong, kata Patriark Laut Darah. Dulu ketika aku menguasai tiga alam, kekacauan baru saja terbentuk. Zurong membuat kesimpulan sederhana sebelum mengetahui perkembangan masa lalu dan terkini. Ia tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah. Kami ingin menguasai tiga alam untuk menguasainya. Ada juga Tuan Tua, awal primordial, dan yang lainnya yang mengasingkan diri dalam kultivasi untuk menyelidiki berbagai aliran pemikiran. Mereka semua ingin menempuh jalan mereka sendiri. Dalam pertempuran itu, Gonggong menimbulkan masalah besar ketika ia menghantam pilar surgawi. Peristiwa itu mengundang bencana dahsyat ke tiga alam. Saat itu, Nuwa tiba-tiba tercerahkan, mencapai alam Dao Surgawi dan berhasil memperbaiki langit untuk menyelamatkan tiga alam, kata Zurong. Meskipun Nuwa lebih kuat dari kita semua, aku tidak merasa dirugikan karenanya. Saat itu, hanya Nuwa yang mencapai alam Dao Surgawi. Namun dalam sekejap mata, ada 6 di alam Dao Surgawi. Zurong mendesah. Sebaliknya, aku tetap dijauhi di luar pintu itu. Patriark Laut Darah tersenyum. Bukankah aku juga begitu? Namun, Saudara Zurong, kau masih jauh lebih kuat dari kami semua. Apa yang teratai hitam inginkan dariku? Tanya Zurong sambil terkekeh. Meskipun berkat kalian, para Ibel, aku bisa lolos, pada akhirnya itu karena Nuwa bersedia melepaskanku. Saat itu, beliau berkata bahwa menyegel kami adalah hukuman. Beliau berkata bahwa setelah waktunya habis, beliau akan melepaskan 3 token segel presiding ke dunia fana 3 alam. Jika ketiga token segel presiding itu bisa dikumpulkan, susunannya akan terbuka. Fakta bahwa ketiganya bisa dikumpulkan berarti Dao Surgawi telah mengizinkan pembebasanku. Oleh karena itu, akar masalahnya adalah karena Nuwa telah menyetujuinya. Tanpa pelepasan token segel presiding, tak seorang pun dari kalian akan bisa masuk. Ya, kata Patriark Laut Darah sambil tersenyum tipis. Nuwa menyetujuinya, dan kami hanya perlu sedikit mendorongnya. Leluhur Ibel ingin bertemu denganmu. Aku perlu membiasakan diri dengan 3 alam, kata Zurong. Aku akan mengobrol dengannya lagi 1000 tahun lagi. Patriark Laut Darah ragu sejenak sebelum mengangguk. Baiklah. Karma yang besar. Apakah itu penting jika seseorang bertekad untuk meningkatkan kekuatannya?
tentu saja ia harus memutuskan semua masalah karma yang masih ada, atau karma akan memengaruhi kultivasinya. Namun, jika terobosan kekuatan terasa mustahil, sosok seperti Zurong bisa mengabaikan karma besar yang mengikatnya. Memangnya kenapa kalau dia berutang karma pada seseorang, memangnya kenapa kalau tata kramanya hilang? Bagaimana dengan budidaya? Patriark Laut Darah tahu betul bahwa Zurong, Gonggong, dan 3 orang lainnya berasal dari latar belakang yang termasyhur. Mereka hanya berada di urutan kedua setelah Pangu yang telah memisahkan langit dari bumi. Karena itu, mereka sangat tangguh. Kelahiran mereka memberi mereka kekuatan yang luar biasa, tetapi juga mengikat mereka. Di antara kelima orang itu, Gonggong telah meninggal. 4 lainnya masih hidup, menyendiri, atau menguasai suatu wilayah. Namun, tak satu pun dari mereka telah mencapai alam Dao Surgawi. Zurong sebenarnya memilih untuk tidak mengejar kita. Seperti yang diharapkan dari Dewa Raja Zurong yang memiliki kesempatan untuk menguasai 3 alam. Kelompok Chaos Godfin, yang dipimpin Xiang Liu, menoleh ke belakang melalui terowongan berdinding batu dan menghela napas lega. Kebanyakan dari mereka adalah bawahan Gonggong saat itu dan merupakan musuh yang menentang Zurong. Mereka bertemu dengan percabangan di depan, dan para Chaos Godfin pun mulai berpisah. Saudara Xiang Liu, mari kita berpisah di sini. Kita akan berpisah di sini. Saudara Wu Ziki, saya ucapkan selamat tinggal. Mereka segera berpisah dan membentuk 9 kelompok dan melanjutkan perjalanan mereka masing-masing. Meskipun mereka semua adalah bawahan Gonggong di masa lalu, Gonggong kini telah tiada. Tak seorang pun mengakui yang lain sebagai atasan mereka. Bahkan jenderal tempur terbaik di bawah Gonggong, Xiang Liu, pun tak mampu menyatukan massa. Oleh karena itu, wajar saja jika pasukan-pasukan terdahulu terpecah menjadi divisi-divisi yang berbeda. Akhirnya aku keluar. Dewi Nuwa menepati janjinya. Dia tidak menyegel kita selamanya. 3 ibel dewa kekacauan berjalan beriringan sambil mengobrol riang. Seekor mongki berbulu abu-abu dengan mulut menonjol berkata sambil tertawa, setelah menahan diri begitu lama, aku pasti akan bersenang-senang begitu aku keluar. Tikus pencari harta karun, kau harus mencarikan kami anggur yang enak. Aku sudah lama tidak minum anggur. Seekor kera berbulu yang terbungkus baju besi menyeringai sambil memamerkan giginya. Saudara Wu Ziki, jangan khawatir. Apa kau tidak tahu kemampuan tikus pencari harta karun? Dia bisa menemukan anggur terbaik di 3 alam, kata seorang dewa ibel bertanduk tunggal di sampingnya sambil tertawa. Tikus pencari harta karun, kau pandai menebak rahasia surgawi. Begitu kita keluar, cepat cari wanita cantik. Aku sudah lama tidak merasakannya. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Godfin berbulu abu-abu itu terkekeh. Ketiganya terus berjalan melalui percabangan tanpa henti. Kenapa kita berputar-putar? Wu Ziki, kera berbulu, mengerutkan kening. Kepalanya berbulu putih dan tubuhnya berbulu hijau. Mata emasnya yang ganas menyapu Godfin berbulu abu-abu. Tikus pencari harta karun, cepat cari jalan keluar untuk kita. Saudara Wu Ziki, jangan khawatir. Ini adalah susunan penyegel yang dibuat oleh Dewi Nuwa. Urat-urat ini terbentuk secara alami, itulah sebabnya susunan ini begitu rumit. Meskipun aku pandai menyimpulkan rahasia surgawi, aku masih belum bisa memecahkan susunan Dewi Nuwa, kata Godfin berbulu abu-abu itu sambil tersenyum. Tapi jangan khawatir, kami pasti akan meninggalkan tempat ini. Paling buruk, kami hanya akan menghabiskan sedikit waktu lagi. Oh, pupil Godfin berbulu abu-abu itu tiba-tiba mengecil saat ia melihat ke depan. Sepertinya ada seorang kultivator di depan. Kalau aku tidak salah, kemungkinan besar itu adalah seorang dewa keliling. Seorang abadi pengembara, Wu Ziki berseru, sebelum kami disegel, para dewa kekacauan telah meneliti banyak aliran kultivasi. Ada satu cabang di antara para Taois yang mencoba jalur dewa pengembara. Tapi sepertinya para dewa pengembara mengalami kesengsaraan setiap 1000 tahun, dengan setiap kesengsaraan lebih kuat dari yang sebelumnya. Saat itu, 3 alam telah dengan cepat meninggalkan aliran kultivasi ini, kan? Tikus pencari harta karun, apakah kau melakukan kesalahan? Tanya Godfin bertanduk tunggal. Apakah mataku akan salah? Tanya Godfin berbulu abu-abu itu dengan percaya diri. Meskipun dia bisa menyembunyikan auranya dengan baik, dia jelas seorang dewa keliling. Lagi pula, aku bisa melihat lebih banyak. Wu Ziki dan Godfin bertanduk tunggal menatapnya. Tikus pencari harta karun terkekeh aneh dan berkata, aku menemukan harta karun yang sangat besar padanya. Hidungku bisa mencium aura harta karun yang kental padanya. Dia mungkin memiliki lebih banyak harta karun daripada milikmu, saudara Wu Ziki. Lebih kuat dariku. Mata emas Wu Ziki berbinar. Seberapa kuat dia?
Aku tahu dia adalah dewa abadi keliling dan aku tahu kekuatan dharmanya berada di puncak level dewa emas, kata tikus pencari harta karun dengan percaya diri. Pinnacle Golden Immortal Wu Ziki mencibir. Kekuatannya memang luar biasa, tapi para dewa keliling yang tidak mengolah tubuh mereka memiliki tubuh yang sangat rapuh. Mereka akan musnah hanya dengan sekali tekanan. Wu Ziki adalah salah satu jenderal pelopor di bawah Gong saat itu. Ayo kita diam-diam pergi dan membasminya, kata Wu Ziki sambil terkekeh aneh sambil mengirimkan transmisi suara. Sebagai dewa pengembara, dia toh tidak akan selamat dari kesengsaraan surgawi. Ayo kita kirim dia ke samsara lebih dulu. Aku akan mengambil setengah dari harta yang kita peroleh. Sisanya bisa dibagi rata oleh kalian berdua. Ya, Gatvin bertanduk tunggal itu juga sedikit bersemangat. Gatvin berbulu abu-abu itu juga tertawa aneh. Namun, ia jelas mundur ke belakang. Ia yang terlemah, tetapi ia sangat pandai mencari harta karun dan bersembunyi dari rahasia surgawi. Karena itulah Wu Ziki selalu melindunginya. Ketiganya melanjutkan perjalanan tanpa suara. Tak lama kemudian, mereka melihat target mereka. Jauh di dalam terowongan, seorang pemuda duduk bersila di udara. Ada gumpalan aura murni berdesir di atas kepalanya, sementara aura kotor tenggelam di bawahnya. Seorang dewa pengembara Taois, ejek Gatvin bertanduk tunggal itu melalui transmisi suara. Taois adalah aliran yang menyendiri, sementara dewa pengembara adalah jalan buntu. Saudara Wu Ziki, aku akan menyerang lebih dulu dan menghancurkan jiwa esensinya dengan mengejutkannya. Qin Yun memang sedang berkultivasi. Dia menjauhkan diri dari semua hal duniawi karena berbagai wawasan muncul dalam pikirannya. Tiba-tiba, pedang terbang intrinsik yang sedang dipupuk di tubuhnya bergetar sebagai peringatan. Demikian pula, pedang Kingping di lengan bajunya bergetar sebagai peringatan. Pedang terbang itu memperingatkanku sepertinya mereka merasakan permusuhan. Qin Yun tiba-tiba menjadi waspada. 600.